Bab 1181, Kaisar Meh yang kuat. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam Devil Domain, manifestasi itu menerjang ke arah Meh Bucks dan menggigit dengan ganas. Namun, saat gigi tajam mereka bersentuhan dengan baju besi Meh Bucks, itu hanya menyebabkan suara logam keras, dan tidak ada kerusakan yang terjadi pada Meh Bucks. 5.000 Meh Bucks membuka mulut mereka, dan rune aneh di punggung mereka bersinar, saat mereka mulai menyerap Devil Key. 5.000 Meh Bucks ini adalah hasil dari pengeluaran untuk seluruh muatan paduan D-Grade yang berharga, masing-masing ditenagai oleh inti binatang mutasi tipe 8. Demi Meh Bucks ini, Zhu Yuanting telah menghabiskan banyak inti binatang mutasi tipe 8, itulah sebabnya hanya ada sedikit penguasa Meh tipe 8 yang menyerbu bumi. Pertahanan mereka sangat tangguh, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 mungkin tidak dapat menembusnya. Pada saat yang sama, mereka dapat menyerap semua jenis energi. Ekspresi Yue Zong berubah jelek, saat dia melambaikan tangannya dan menarik kembali domain iblis. 5.000 Meh Bucks kemudian berubah menjadi sinar perak saat mereka melesat ke arah Yue Zong. Di sisi lain, Zhu Yuanting melambaikan tangannya, saat sejumlah sel nano terbang keluar dari tubuhnya, memasuki langit. Sel-sel seukuran kepalan tangan itu dengan cepat berubah saat mereka terbang, berubah menjadi satelit militer yang dilengkapi dengan meriam partikel kelas D. Ketika satelit militer itu melambung tinggi, mereka mulai menembakkan sinar selebar 2 jari, saat mereka berubah menjadi jaring api di bawah kendali Zhu Yuanting, meledak ke arah Yue Zong. Sinar partikel itu tidak besar, tetapi ketika dikumpulkan dan difokuskan, mereka cukup untuk menyebabkan luka bahkan pada ahli dewa sejati setengah langkah. Di bawah serangan sinar-sinar itu, Yue Zong melambaikan tangannya, merobek banyak robekan spasial yang memberikan daya isap pada Meh Bucks itu. Dalam sekejap, ratusan sinar partikel dan selusin Meh Bucks ditelan oleh robekan spasial, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Yue Zong. Seorang ahli tipe 9 dapat memanfaatkan hukum spasial untuk keuntungannya, membuka lubang spasial sesuai keinginannya, dan itu adalah salah satu kartu truf terkuat dalam gudang senjata ahli tipe 9. Manipulasi ruang. Aku akan menyegelnya. Mata Dragonhawk berkepala 9 bersinar dingin, saat dia meraih dan menyalurkan hukumnya sendiri, memecah robekan spasial yang disebabkan oleh Yue Zong. Saat robekan spasial hancur, Meh Bucks yang tersisa melonjak menuju Yue Zong, sementara banyak sinar partikel kelas D terus ditembakkan. Pada saat yang sama, Kaisar Meh Zhu Yuanting membuka banyak lubang di tubuhnya, saat Meh Beast tipe 7 terbang keluar, membentuk pasukan besar. Mereka mengaktifkan beberapa perisai energi dan mulai melancarkan serangan ke Yue Zong. Sementara satu pembangkit tenaga listrik tipe 7 hanya akan terbunuh dalam sedetik oleh seorang ahli tipe 9, banyak ahli tipe 7 yang berkumpul bersama dapat membentuk formasi, dan memanfaatkan keadaan untuk mengancam pembangkit tenaga listrik tipe 9. Zhu Yuanting adalah AI tipe 9, dan kecepatan evolusinya jauh lebih kuat daripada Bai. Kekuatannya bukan dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dalam menghasilkan banyak Meh dan pasukan Meh Beast untuk membentuk kombinasi sempurna untuk mengunci musuh-musuhnya sebelum membunuh mereka. Setelah dia terluka parah oleh Yue Zong dalam pertarungan jarak dekat, dia segera menyesuaikan metodenya, beralih ke gaya bertarungnya yang umum. Di sekeliling chip pintar Zhu Yuanting, ada kristal ruang konstelasi yang berharga, yang berisi banyak pejuang Meh, serta sejumlah besar sel nano. Itu memungkinkannya untuk menghasilkan lebih dari 10 juta Meh dengan mudah. Dikelilingi oleh jumlah seperti itu, banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9 telah jatuh, berubah menjadi piala Zhu Yuanting. Awan sel nano hitam melesat keluar dari tubuh Zhu Yuanting, berubah menjadi klonnya, menerobos gerbang neraka yang menghubungkan kekaisaran Meh ke bumi. Yue Zong berubah menjadi bayangan, menantang banyak sinar partikel kelas D, saat ia mengeksekusi jari kosmik. Saat kosmos besar muncul, menghantam 5.000 serangga Meh dan sinar partikel. Ditekan oleh kosmos, 5.000 serangga Meh mundur sedikit, membentuk perisai di semua sisi, menyemburkan energi perak untuk menghubungkan diri mereka, saat mereka bergabung menjadi satu tubuh. Energi kosmos yang kuat menelan sinar partikel kelas D dan menghantam perisai dalam ledakan keras. Gelombang kejut yang mengerikan yang dihasilkan melesat keluar ke segala arah, langsung menguapkan binatang Meh tipe 7 yang terbang keluar dari tubuh Zhu Yuanting. Namun, sebelum gelombang kejut menghilang, bentuk gabungan serangga Meh melepaskan transformasi mereka, saat mereka dengan cepat melesat ke arah Yue Zong sekali lagi.
Satelit militer yang terbang menuju stratosfer terus menembaki Yue Zhong. Tubuh Zhu Yuanting masih mengeluarkan banyak binatang meh tipe 7 yang menerkam ke arah Yue Zhong. Pada saat yang sama, lebih banyak meh bis keluar dari gerbang neraka. Bahkan Dragon Hawk berkepala 9 yang mencoba menyerang Yue Zhong dipenuhi dengan sedikit rasa takut. Zhu Yuanting ini benar-benar sulit dihadapi. Sepertinya aku lebih lemah. Namun, tubuh dasarnya lemah dalam hal pertempuran. Aku seharusnya bisa memanfaatkan ini di Menara Babel. Dua monster tipe 9 dari Kekaisaran Meh hanya memanfaatkan satu sama lain untuk memasuki Menara Babel. Tidak ada kepercayaan, itu hanya aliansi sementara. Bagaimanapun, mereka masih pesaing. Yue Zhong meninju, memaksa mundur Dragon Hawk berkepala 9 itu, sambil mengerutkan kening dan berpikir, Kaisar Meh benar-benar kuat. Bahkan Aji Hong yang setengah dewa tidak akan menjadi lawannya. Dengan fisik Dewa Iblis, aku hampir tidak bisa memaksakan jalan buntu, sulit untuk mengalahkannya. Dengan dua pembangkit tenaga setengah dewa yang menyerangku, ada kemungkinan untuk binasa di sini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baju zirah. Dengan sebuah pikiran, baju zirah pertempuran emas yang bersinar muncul di tubuhnya, saat aura suci dan kuno melonjak keluar darinya. Pada saat itu, dia tampaknya telah menjadi ahli dewa sejati yang kuat, tak terkalahkan dan gigih. Saat banyak sinar partikel kelas D dari langit menghantam Yue Zhong, mereka dibelokkan ke arah Dragon Hawk berkepala 9. Karena tidak siap, Dragon Hawk berkepala 9 tertusuk oleh banyak sinar, dan dia terluka parah. Naga elang berkepala 9 itu mundur, menatap baju zirah Yue Zhong dengan kaget, apa itu? Kok bisa sekuat itu? Apa itu salah satu harta karun kelas emas yang legendaris? Yue Zhong menatap dingin ke arah Zhu Yuanting, dan dengan sekejap tubuhnya, dia melesat ke arah Kaisar Meh. 5.000 serangga Meh berkumpul dengan cepat, membentuk perisai perak besar, menghalangi Yue Zhong. Tanpa jeda, Yue Zhong meninju perisai perak itu, kekuatannya yang mengerikan meledak keluar, meledakkan sebuah lubang saat dia terus maju ke arah Zhu Yuanting. Baju zirah kelas emas, bajingan sialan. Aku akan kembali. Melihat Yue Zhong melesat mendekat, wajah Zhu Yuanting berubah, dan dia dengan cepat terbelah menjadi 2.000 klon yang menyerang Yue Zhong, sementara 2.000 lainnya dengan cepat berhamburan ke berbagai arah. Ke-4.000 klon semuanya memiliki kekuatan di alam tipe 8, dan Zhu Yuanting harus mengeluarkan sejumlah besar energi untuk menjalankan keterampilan ini, kekuatan tempur mereka tidak berada di puncak. 2.000 klon yang menerkam ke arah Yue Zhong menyala dan meledak. Peledakan diri dari 2.000. Pembangkit tenaga listrik tipe 8 adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, bahkan melampaui kehancuran yang dihasilkan dari 200 juta ton senjata nuklir. Ledakan yang mengerikan itu meledak keluar ke segala arah, meratakan semua yang ada di jalurnya. Itu menyebabkan tanah terbelah dan berguncang hebat sementara bangunan dalam jarak sekitar 1 km runtuh dan hancur. Ledakan itu bahkan menyelimuti 5.000 meh bak dan Dragon Hawk berkepala 9. Menghadapi ledakan yang mengerikan itu, wajah Dragon Hawk berkepala 9 jatuh. Saat ia kembali ke bentuk aslinya, Dragon Hawk besar berukuran lebih dari 2 km, 9 kepalanya menggeram saat ia mengaktifkan energi hijau untuk menutupi dirinya sendiri. Namun, tubuhnya masih terkoyak dan tercabik-cabik karena kekuatan itu, saat darah emas muda berceceran, dan luka dan sayatan yang dalam muncul di tubuhnya, di mana tulang-tulang emas dapat terlihat. Dia berteriak kesakitan dan marah. Sialan kau Zhu Yuanting. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keputusan Zhu Yuanting untuk meledakkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan sekutu atau musuhnya telah merugikan Dragon Hawk berkepala 9 itu, dan dia mungkin membutuhkan beberapa lusin tahun untuk pulih ke puncaknya setelah ledakan yang dapat melukai seorang ahli tipe 9. Yue Zhong melesat keluar, masih mengenakan armor pertempuran emas, napasnya teratur dan tenang, dan tanda-tanda vitalnya masih kuat. Jelas, dia tidak terluka. Zirah ini benar-benar terlalu hebat, jika aku tidak memilikinya, aku akan terluka parah. Yue Zhong mencibir, dan menyapu dengan tatapannya, langsung mengunci targetnya. Dengan sekejap, dia muncul di depan gerbang neraka, meraih udara tipis saat bola transparan jatuh ke telapak tangannya. Bola transparan itu segera berubah kembali menjadi versi mini dari Kaisar Meh Zhu Yuanting. Namun, auranya saat ini hanya di alam tipe 8 awal. Dia tampak takut dan terkejut saat dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Aku sudah menyembunyikan semua jejak. Tidak ada pemindai yang bisa mendeteksi jejakku,
dan indera ketuhanan apapun tidak akan dapat mendeteksiku. Bagaimana kamu melakukannya? Meledak sendiri, sebelum kabur secara sembunyi-sembunyi. Inilah kartu truf terakhir Zhu Yuanting. Dia tidak menyangka Yue Zong bisa melihat jati dirinya yang sebenarnya dan menangkapnya. Keterkejutan semacam ini bahkan lebih dari itu ketika dia melihat Yue Zong muncul tanpa cedera dari ledakan itu. Karena Yue Zong mengenakan armor kelas emas, dia tahu dia tidak bisa melukainya. Seorang ahli tipe 9 dengan harta kelas emas, membuat Yue Zong hampir tak terkalahkan di antara semua pembangkit tenaga tipe 9. Hanya mereka yang memiliki harta yang sama atau orang-orang tua aneh yang merupakan ahli dewa sejati setengah langkah yang mungkin bisa melukainya. Yue Zong berbicara dengan acuh tak acuh, di mata dewa iblisku, tidak ada gunanya menggunakan keterampilan ilusi atau sembunyi-sembunyi. Kecuali jika kamu memiliki harta kelas emas untuk menyembunyikan auramu, jika tidak, itu akan sia-sia. Zhu Yuanting, tunduklah padaku dan bekerjalah untukku. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Bagaimanapun juga, dia adalah Ai Super tipe 9, jauh lebih kuat dari bayi milik Yue Zong. Zhu Yuanting sendiri dapat mengendalikan banyak sekali Meh Beast dan Meh Fighter, bertempur di berbagai medan perang tanpa kelelahan. Faktanya, jika Yue Zong tidak memiliki Gold Battle Armor, dia akan dikalahkan oleh Zhu Yuanting. Kaisar Meh tipe 9 yang sudah lama berkuasa ini memiliki banyak cara yang dapat digunakannya dan sulit untuk dihadapi. Begitu Yue Zong dapat menaklukkan Zhu Yuanting, dia dapat mengendalikan lebih banyak sumber daya serta pasukan Meh yang mengerikan. Zhu Yuanting mendapatkan kembali ketenangannya di tangan Yue Zong saat dia meraung, "Hahaha, Yue Zong, jika kamu ingin menaklukkanku, kamu masih kurang. Bunuh saja aku telah hidup selama lebih dari 30.000 tahun, itu sudah cukup." Baiklah, suara Yue Zong berubah dingin, saat dia melesat ke arah Dragon Hawk berkepala 9, dan mengirimkan jari kosmik ke arah binatang berkepala 9 itu. Yue Zong, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kita harus saling membunuh? Biarkan aku pergi, aku akan kembali ke Galastar, dan selama kau masih di bumi, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini, atau menjadikanmu musuhku. Dragon Hawk berkepala 9 itu melolong melengking, saat ia mengeluarkan cakar naga sejati dari satu tangan, dan cakar elang dari tangan lainnya, dan masing-masing kepalanya mulai memuntahkan 9 hukum yang berbeda. Ada kegelapan, api, petir, cahaya, es, air, racun, kehancuran, kutukan, saat semuanya menghantam energi kosmos. Dragon Hawk, berkepala 9 itu juga merupakan eksistensi yang kuat, yang memiliki 9 jenis kekuatan yang berbeda. Sejak mencapai alam tipe 9, ia telah memahami 11 hukum yang berbeda dan tidak takut pada Zhu Yuanting sampai ia melihat apa yang mampu dilakukan Kaisar Meh. Kedua energi yang berlawanan itu saling menyerang, dan serangan Dragon Hawk berkepala 9 itu langsung hancur, sementara kosmos yang besar itu masih terus menekan tubuh Dragon Hawk, menekan kepalanya dan menyebabkan dagingnya terbelah dan berdarah. Setelah melukai Dragon Hawk tipe 9, Yue Zong menghantam tubuh itu, tangan kanannya seperti pisau saat dia menebas tubuh itu, merobek banyak luka berdarah, sementara Dragon Hawk itu berdarah lebih deras. Dia kemudian meraih inti tipe 9 di dalam tubuh Dragon Hawk berkepala 9, menariknya keluar sambil tertawa dingin. "Saat itu, kamu memperlakukanku seperti semut, dan hampir membunuhku. Hari ini, kamu telah mati di tanganku." Sungguh perasaan yang menyegarkan. Kekuatan hidup dari pembangkit tenaga listrik tipe 9 sangatlah kuat, bahkan saat sumber kehidupan dan kekuatannya telah direnggut. Dragon Hawk berkepala 9 yang patah itu terus menatap Yue Zong dengan penuh kebencian, terengah-engah lemah, "Jadi itu kau. Manusia lemah dan lemah di dekat kekaisaran Meh. Sialan, aku menyesal tidak menghancurkanmu sampai mati. Aku mengutukmu, aku mengutukmu." Yue Zong melangkah maju dengan dingin ke kepala Dragon Hawk yang tersisa, segera menghancurkannya dengan hujan darah. Dengan kematian Dragon Hawk, sejumlah besar energi mengalir melalui Yue Zong, membantu terkumpul di tubuhnya. Melihat bagaimana Yue Zong membantai Dragon Hawk tipe 9 tanpa ampun, tubuh Zhu Yuanting dalam genggaman Yue Zong bergetar tak terkendali. Sebagai Ai yang paling luar biasa, Zhu Yuanting pada dasarnya tidak berbeda dari manusia. Dia memiliki emosi dan perasaan manusia, dan selama dia menginginkannya, dia bahkan bisa bersetubuh dan melahirkan anak. Begitu pula, dia takut mati. Dengan sebuah pikiran, perisai energi yang kuat menyelimuti Zhu Yuanting,
menutupi semua kontak antara dirinya dan dunia luar. Dia kemudian mengangkat arlojinya dan bertanya pada Bai Yi, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memakan Su Yuanting? Bai Yi adalah AI terkuat di tangan Yue Zong, jika dia dapat memakan Su Yuanting, maka dia dapat segera berevolusi ke alam tipe 9, dan menjadi AI berakal terkuat. Ada. Bai Yi menjawab dengan cepat, tidak, potensi intiku terlalu rendah. Jika aku bersentuhan dengannya, aku akan menjadi bonekanya dalam 5 detik, dan menjadi klonnya sepenuhnya dalam 30 detik. Kalau begitu, meskipun agak disayangkan, kau bisa mati saja, Su Yuanting. Yue Zong menggelengkan kepalanya, dan meraihnya dengan tangan kanannya, meremasnya dengan erat. Tekanan itu memaksa chip pintar itu terungkap, tersembunyi di dalam 4 inti tipe 9, yang diukir dengan banyak rune. Ini adalah tubuh asli Su Yuanting, dan di atasnya, terdapat kesadarannya, ingatannya, dan banyak prinsip dan hukum yang telah dipahaminya. 4 inti tipe 9 adalah sumber daya, dan karena itu, Su Yuanting mampu menekan Yue Zong dengan berbagai caranya. Tepat di bawah 4 inti tipe 9, ada kristal ruang konstelasi, dengan sumber daya dan harta yang melimpah yang dikumpulkan Su Yuanting selama ribuan tahun, dan itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Kekaisaran Meh. Pada saat itu, sel-sel itu dengan cepat berkumpul kembali untuk membentuk Su Yuanting mini sekali lagi, saat dia memohon, Yue Zong jangan bunuh aku. Aku bersedia untuk tunduk dan bekerja untukmu. Su Yuanting memohon di permukaan, tetapi dia diam-diam merencanakan, orang hebat tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak, sekarang aku bisa berbohong padanya terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, aku akan melarikan diri. Selama aku bisa melarikan diri kembali ke kerajaan Meh, dia tidak akan memiliki cara untuk menangkapku. Su Yuanting adalah Kaisar Meh, dan dia mungkin takut mati, tetapi masih ada harga diri dalam dirinya. Dia pasti tidak akan bersedia menjadi bawahan Yue Zong. Yue Zong mengendurkan cengkeramannya, memperlihatkan ekspresi bingung, memerintahkan, "Oh, kamu bersedia untuk tunduk? Baiklah, buka chipmu dan biarkan Bai Yi menyerap kode sumbermu, biarkan dia berevolusi." Tentu, Yue Zong, aku akan membuka kode sumberku sekarang. Su Yuanting berbicara dengan sikap tunduk, pada saat yang sama, chipnya mulai terbuka, memperlihatkan kode sumber penting di dalamnya. Di dalam chip tersebut, terdapat struktur aneh yang dibentuk oleh 8 prasasti halus yang saling terkait, berisi misteri dan keajaiban kecerdasan buatan. Yue Zong melihatnya dan matanya berbinar, AI super ini benar-benar menarik. Sayang sekali aku tidak begitu ahli dalam bidang ini. Mustahil bagiku untuk meniru program yang rumit seperti itu. Saat Su Yuanting merilis kode sumbernya, dia berpikir dengan kejam, ketika AI milikmu bersentuhan denganku, aku akan menelannya dan menjadikannya klonku, dan menanamnya di sampingmu. Yue Zong, karena kau mempermalukanku sejauh ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Su Yuanting telah bertemu Bai Yi saat dia turun ke bumi dan mengetahui tingkatan Bai Yi. Tidak ada ancaman darinya sama sekali. Dia yakin dia bisa memakan Bai Yi tanpa seorang pun menyadarinya, mengubahnya menjadi kloningannya. Su Yuanting, kau sudah tertipu. Pada saat ini, Yue Zong tertawa dingin padanya, dan dengan sebuah pikiran, kapal perang Radiant di kehampaan bersinar dan menembakkan sinar langsung ke kode sumber. Terdengar teriakan dari chip itu, "Tidak. Sialan kau, Yue Zong. Kau berbohong padaku. Kapal perang Radiant adalah produk dari seorang ahli dewa sejati, dan komputer di kapal itu jauh lebih kuat daripada Su Yuanting. Akan tetapi, karena kecerdasan kapal sebelumnya telah musnah dalam pertempuran antara dewa sejati, kekuatannya yang tersisa tidak memiliki cara untuk menyerang chip pintar AI Super. Akan tetapi, begitu Su Yuanting membuka chip pintarnya, mengungkap kode sumbernya, kapal perang Radiant dapat langsung meretasnya dan mengendalikannya, serta menetapkan segala macam batasan. Di bawah serangan semacam itu, Su Yuanting berjuang dengan gila-gilaan. Akan tetapi, hanya dalam waktu singkat, kerja internalnya sepenuhnya dikuasai oleh kapal perang itu, dan perlawanannya menjadi lebih lemah saat ia akhirnya terbuai dalam kedamaian. Pada saat kesadarannya tenang, kapal perang Radiant sekali lagi menyerang kode sumber Su Yuanting sebelum menghilang. Tepat saat cahaya dari kapal perang Radiant menghilang, chip pintar itu tertutup sekali lagi, saat sejumlah sel keluar, membentuk wujud manusia, tanpa sedikit pun rasa tidak sopan saat dia membungkuk, "Budakmu." Su Yuanting memberi salam pada Tuan. Dulu, budak ini telah menyinggung Tuan,
tolong hukum aku sesuai yang kau anggap pantas. Yue Zong menatap Zhu Yuanting dan merasa senang. Dia melepaskan genggamannya. Bagus sekali, Zhu Yuanting, kumpulkan pasukanmu dari Kekaisaran Meh dan musnahkan semua musuh manusia di bumi. Ya, Tuan. Begitu chipnya mendarat di tanah, sejumlah sel berkualitas tinggi melesat keluar dari kristal ruang angkasa konstelasinya, terbentuk di sekitar chip dan menjadi wujud humanoid tempat dia datang ke bumi. Saat dia berubah bentuk, dia mengambil beberapa inti tipe 8 dan melemparkannya ke dalam mulutnya, memungkinkan kekuatannya bangkit kembali ke alam tipe 9 awal. Zhu Yuanting dianggap sebagai ahli yang kuat bahkan di antara mereka yang berada di alam tipe 9, dengan berbagai cara dan kekuatan tempur yang kuat. Dia hanya kekurangan harta karun kelas emas. Sekarang aku akan pergi dan mengumpulkan pasukan kerajaan Meh dan mengerahkan mereka ke bumi. Zhu Yuanting membungkuk kepada Yue Zong dan segera melesat ke gerbang neraka, kembali ke Galastar. Yue Zong menghela napas lega. Dengan Kaisar Meh tipe 9 yang melindungi bumi, bahkan jika Yue Zong gagal di Menara Babel, Tiongkok tidak akan disapu bersih oleh spesies asing itu. Menara Babel adalah satu-satunya cara seseorang bisa menjadi ahli dewa sejati, dan melarikan diri dari dunia yang seperti kurungan ini. Yue Zong tidak akan menyerah. Dengan Kaisar Meh Zhu Yuanting yang melindungi, Tiongkok akan kokoh seperti batu, dan ancaman alien akan berkurang. Bagi manusia, alien adalah musuh terkuat dan paling mematikan. Namun, Meh tidak perlu takut menjadi inang, alien hanyalah mangsa yang harus diburu. Perkembangbiakan alien sangat mengerikan, sementara Meh juga dapat diproduksi dalam skala yang sama. Jadi, tidak masalah bagi mereka untuk berhadapan dengan alien. Ketika Zhu Yuanting kembali ke Galastar, dia mengirim banyak Meh bis dan Meh berakal menuju bumi secara terus-menerus. Semua Meh bis dan Meh berakal berada di bawah perintahnya, dan dikirim ke berbagai medan perang di bumi, bertarung melawan mutan bis, zombie, alien, dan di bawah musuh umat manusia. Pada saat yang sama, banyak dari Meh dan Meh bis berakal itu ditempatkan di gerbang neraka, dengan fokus menghadapi entitas non-manusia yang turun ke bumi. Dengan pasukan seperti itu yang menjaga gerbang neraka, makhluk tingkat rendah apapun yang mencoba menyerang bumi langsung diurus oleh pasukan Meh. Di antara 800 dunia, ada dunia yang kuat dan yang lemah. Dari dunia-dunia yang kuat itu, mereka memiliki dewa sejati setengah langkah yang menjaga dunia mereka, sementara yang lemah seperti bumi sebelum kiamat. Dengan pasukan Meh yang menjaga gerbang neraka, semua ras yang lemah itu hanya akan melewati gerbang neraka, sebelum dihancurkan. Karena bumi sendiri sedang mengalami mutasi aneh, bahkan manusia yang paling lemah pun akan mampu berevolusi sedikit selama mereka bertahan hidup cukup lama. Ada 800 dunia, dan tidak mengherankan bahwa banyak dari mereka memiliki kemampuan mereka sendiri. Selama mereka bisa memasuki bumi, maka ada peluang untuk berevolusi dalam waktu singkat, ke titik di mana mereka dapat mengancam manusia. Dengan demikian, Yue Zong tidak mengizinkan ras tingkat rendah untuk datang dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut dengan ras manusia. Tentu saja, ada banyak ras dengan kekuatan tipe 9. Yue Zong tidak memiliki cara untuk mencegah mereka turun ke bumi. Bagaimanapun, pasti ada ahli yang memiliki bagian mereka sendiri dari pertemuan ajaib dan memiliki harta karun kelas emas. Demi memasuki Menara Babel, banyak yang telah tiba. Dengan aliran waktu, lebih banyak ras dan spesies tiba di bumi melalui gerbang neraka. Ras-ras besar itu tampaknya juga tidak memiliki niat untuk berperang, karena mereka semua menuju Samudra Pasifik. Segera, banyak keberadaan dan ras yang kuat berkumpul di Samudra Pasifik. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan Yue Zong merasakan ancaman. Dengan pertemuan besar ini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa ras dan spesies buas tidak akan dapat mengendalikan diri, karena mereka mulai berkelahi. Namun, pembangkit tenaga listrik tipe 9 tetap tenang. Semuanya jelas, begitu seorang ahli tipe 9 bertindak, maka dua ras akan memasuki pertempuran hidup dan mati, di mana itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka musnah. Lebih jauh lagi, tujuan utama ekspedisi itu adalah untuk memasuki Menara Babel untuk mendapatkan kesempatan menjadi eksistensi dewa sejati. Tidak seorang pun ingin membuang kekuatan mereka pada pertikaian internal sebelum masuk. Pada hari ini, dari gerbang neraka dekat Guizhou di Cina, ada kilatan cahaya terang, saat sejumlah kapal perang sepanjang 10.000 meter terbang keluar. Saat kapal-kapal perang itu terbang keluar dari gerbang,
armada kapal-kapal yang lebih besar dari kapal-kapal yang lebih kecil mengikuti di belakang, menutupi langit, membentuk awan besar. Sebagian besar armada hanya akan memiliki sekitar 12 kapal perang, namun, armada ini melebihi 1.000 kapal, 90 kali lipat dari armada normal. Lebih jauh lagi, mereka terbuat dari bahan yang tidak kalah dengan Kekaisaran Meh dan setidaknya berada di kelas C. Sisa 36 kapal perang sepanjang 10.000 meter sebenarnya adalah kelas D. Meriam utama mereka mampu membunuh binatang mutasi tipe 9 dengan satu ledakan. Pada 1.000 kapal perang ini, masing-masing dari mereka memiliki lambang surga suci, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari surga suci. Jika armada seperti itu mengerahkan seluruh kekuatan, mereka dapat dengan mudah menekan sebagian besar dari 800 dunia. Bahkan Yue Zong tidak akan mampu menangkis kekuatan seperti itu. Mereka memang datang, kekuatan utama surga suci. Pada saat armada itu tiba di bumi, Yue Zong sudah tahu. Dengan sebuah pikiran, dia membuat pilihannya, karena tidak diketahui apa yang akan terjadi di dalam Menara Babel, terlalu berbahaya bagiku untuk bertindak sendiri. Lebih baik aku mengikuti surga suci, agar aman. Ada terlalu banyak ahli yang mencoba peruntungan mereka untuk Menara Babel, banyak di antaranya yang jauh lebih kuat dari Yue Zong. Masuk dengan pasukan surga suci akan lebih baik daripada melanjutkan sendiri. Dalam sekejap, dia melesat menembus langit dan melesat ke arah armada itu. Armada itu, yang mampu menghancurkan apapun yang ada di jalurnya, terbang langsung ke Samudra Pasifik, berhenti sekitar 5 km dari Menara Babel. Saat armada surga suci muncul, gelombang keributan pecah di antara spesies dan ras lain. Banyak dari mereka menatap kapal perang itu dengan takut, menjaga jarak sejauh mungkin di antara mereka. Ada juga sejumlah yang tidak terlalu terpengaruh oleh kemunculan kapal perang surga suci. Tidak lama setelah mereka berhenti, Yue Zong muncul dan terbang ke arah mereka. 4 penjaga berbaju besi perak segera terbang keluar, menyalak pada Yue Zong dengan kewaspadaan di mata mereka, berhenti. Siapa kau? Ini adalah wilayah surga suci, penyusup akan disingkirkan tanpa ampun. Yue Zong melambaikan tangannya, melemparkan kartu identitasnya. Saya utusan ilahi Yue Zong dari kuil pusat, ini kartu identitas saya. Keempatnya mengeluarkan pemindai, mengonfirmasi identitasnya, sebelum melemparkannya kembali dan menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, kau pasti Yue Zong. Ikutlah dengan kami. Jabatan utusan ilahi memang tinggi, tetapi tidak cukup tinggi bagi para penjaga berbaju besi perak ini untuk memujanya. Kecuali jika dia adalah ahli tingkat putra suci atau penguasa suci, itu akan membuat mereka bersikap hormat. Yue Zong menjawab, ya, di bawah pimpinan mereka, dia terbang menuju 36 kapal perang kelas D. Saat dia mendarat di salah satu dari mereka, dia bisa merasakan tekanan yang tak tertandingi yang keluar dari kapal perang itu. Sebenarnya ada 6 ahli tipe 9 dan lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah kekuatan kapal perang kelas D ini sangat mengerikan, cukup untuk menaklukkan seluruh dunia. Manusia terkuat di dunia Dewa Agung benar-benar luar biasa. Di bawah pimpinan para prajurit, Yue Zong tiba di aula yang dalam, dan di dalamnya, ada 2 orang yang duduk di sofa. Salah satunya adalah guru yang telah diakui Yue Zong di surga suci, Dewa Suci Tiandou, sementara yang lain adalah kakak laki-laki Yue Zong, Zuonan. Yue Zong, kau kembali. Dewa Suci Tiandou melihat Yue Zong berjalan masuk, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memindai sekali dan wajahnya berubah, saat dia berseru, ah! Kau benar-benar naik ke alam tipe 9. Ketika Zuonan mendengar bahwa Yue Zong telah berhasil menembus, dia benar-benar terkejut, apa? Tipe 9. Dia benar-benar mencapai alam tipe 9, dalam waktu yang singkat. Bagaimana mungkin? Apakah mereka yang dapat memicu citra harimau naga seaneh ini? Tidak mungkin. Bahkan keberadaan mereka bertahun-tahun yang lalu harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menembus penghalang tipe 9. Bagaimana dia melakukannya? Seorang pembangkit tenaga tipe 9 dapat dikatakan tidak lagi fana dan berada di tengah-tengah alam dewa. Mereka biasanya adalah keberadaan yang tak terkalahkan, mampu merobek ruang dengan bebas, dan bahkan mendatangkan malapetaka di dunia. Seseorang dapat membasmi seluruh ras. Seorang ahli tipe 9, di alam semesta ini di mana para ahli berlimpah, dalam ras manusia dari 4 ras utama di dunia Dewa Agung, memiliki status yang tinggi. Di dalam surga suci, jumlah pembangkit tenaga tipe 9,5 langkah telah terkumpul dari waktu ke waktu,
mencapai lebih dari 300.000. Namun, pembangkit tenaga tipe 9 yang sebenarnya jumlahnya sedikit. Masing-masing dari mereka memiliki otoritas tinggi dan kekuatan tempur yang mengerikan. Meskipun Zuonan telah menduga bahwa Yue Zong kemungkinan akan naik ke alam tipe 9 ketika ia melihat gambar harimau dan naga yang dipicu selama inisiasi Yue Zong, ia tidak menyangka akan secepat ini. Tanpa sadar, ia dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Yue Zong tertawa pelan, aku mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja di medan perang Merlot, dan berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Holy Lord Tiandou tampak menghargai, bagus, Yue Zong, aku benar tentangmu. Kau memiliki keberuntungan dan takdir di pihakmu. Untuk dapat mencapai alam tipe 9 dalam waktu yang singkat, ini adalah yang pertama di surga suci kita. Aku akan melaporkan ini, dan kau akan segera menjadi Holy Lord di surga suci kita. Setelah itu, Holy Lord Tiandou menekan sebuah piring bundar di sampingnya dan mengirim laporan ke seluruh pembangkit tenaga listrik tipe 9. Setiap pembangkit tenaga listrik tipe 9 adalah hal yang sangat besar bagi umat manusia, oleh karena itu, semua ahli tipe 9 harus diberitahu. Yue Zong, siapa dia? Seorang utusan dewa dari kuil pusat. Bagaimana seorang utusan dewa bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9? Yue Zong, bukankah ini anak yang memicu ilusi harimau naga? Dia baru saja bergabung dengan kita selama setahun dan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Mengerikan, potensi laten dan pertemuannya benar-benar menakjubkan. Petik 2. Sejumlah pembangkit tenaga listrik tipe 9 itu dengan cepat meneliti Yue Zong melalui cara mereka, dan ketika mereka melihat seberapa cepat Yue Zong, mereka benar-benar terkejut. Ketika Holy Lord Yue Hua mendengar berita itu, dia dipenuhi dengan penyesalan, sialan, kalau saja aku mengundangnya lebih cepat, dan membuatnya bergabung dengan kuil utara. Kelima kuil itu didedikasikan untuk melindungi umat manusia, tetapi secara internal, mereka masih akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan prestise. Dengan tambahan pembangkit tenaga listrik tipe 9, itu berarti kuil akan lebih kuat. Holy Lord Tiandou kemudian tersenyum pada Yue Zong, Yue Zong, Dewa Surgawi telah memutuskan untuk menyelenggarakan perjamuan untukmu, dan semua pembangkit tenaga listrik tipe 9 akan ada di sana. Pergi dan kenali mereka. Yue Zong menjawab, tentu. Ikut aku. Holy Lord Tiandou berdiri dan melangkah keluar. Yue Zong mengikuti Holy Lord Tiandou keluar. Tak lama kemudian, dua orang terbang dari kapal perang kelas D ini dan menuju ke kapal utama. Saat memasuki kapal itu, Yue Zong menyadari bahwa bahkan penjaga yang paling biasa pun adalah seorang ahli tipe 8, dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya berlimpah di kapal ini. Tidak ada satupun ahli tipe 7. Rupanya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berada di atas kapal ini. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah istana mewah yang terbuat dari batu-batu mulia yang paling indah. Di dalamnya, banyak putra dan putri suci yang tampan mengenakan seragam pelayan dan pelayan wanita, menangani dan melayani dengan cara yang sibuk. Di sini, para ahli tipe 9 adalah karakter utama, dan mereka membentuk kelompok mereka sendiri saat mereka terlibat dalam percakapan pribadi. Bagi mereka, pertemuan seperti itu sangat langka. Sebagian besar waktu, mereka akan berkultivasi kembali di tempat persembunyian mereka sendiri, memanfaatkan energi dan waktu yang melimpah. Jika bukan karena ujian Menara Babel yang akan datang, mempertaruhkan nyawa mereka untuk kesempatan menjadi dewa sejati dan memperoleh harta karun, mereka bahkan tidak akan keluar untuk menemui sahabat mereka. Yue Zong. Saat Yue Zong melangkah masuk ke istana, dia langsung mendengar teriakan kaget. Yue Zong berbalik dan melihat tiga pelayan, yang merupakan Jodi dan saudara-saudaranya. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Yue Zong juga merasakan kehangatan, saat dia segera berjalan mendekat. Di samping saudara-saudara itu, ada putra dan putri suci lainnya. Ketika mereka melihat Yue Zong dan Dewa Suci Tiandou berjalan mendekat, mereka sedikit gugup. Seorang ahli Holy Lord tipe 9 adalah tokoh besar dari surga suci. Mereka memiliki otoritas yang tak terbayangkan, dan putra dan putri suci ini masih jauh dari harapan. Selain beberapa orang yang memiliki bakat yang menantang surga, kebanyakan dari mereka merasa jarak antara mereka dan Holy Lord seperti surga dan bumi. Yue Zong mendatangi Jodi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kalian ada di sini? Di dalam istana ini,
yang terlemah juga merupakan pembangkit tenaga listrik tipe 8. Jody dan saudara-saudaranya sama lemahnya seperti semut, dibandingkan dengan kru layanan lainnya. Jody menatap Yue Zhong dengan keterkejutan di matanya, juga sedikit keserakahan dan iri hati, tetapi dia dengan cepat menepis emosi itu. Dia tertawa ringan, kami sendiri tidak terlalu yakin. Para petinggi memberi beberapa perintah dan disinilah kami. Loli berdada besar Bisia menatap Yue Zhong dengan matanya yang besar, bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Yue Zhong, apakah kamu sudah menjadi ahli tipe 9? Mendengar itu, Jody dan Lina juga menatap Yue Zhong dengan tatapan ingin tahu. Mereka tahu bahwa belum genap setahun sejak dia bergabung dengan surga suci, dan untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menerobos penghalang antara manusia dan setengah dewa, dia benar-benar makhluk yang aneh. Yue Zhong terkekeh, benar, aku sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Meskipun mereka sudah siap secara mental, Jody dan Lina tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, tatapan mereka menjadi rumit. Beberapa putra dan putri suci di samping Jody dan Lina juga memandang Yue Zhong dengan sedikit rasa iri. Meskipun perbedaan antara tipe 8 dan tipe 9 hanya satu alam, itu semua adalah perbedaan antara setengah dewa dan manusia, jembatan yang benar-benar sulit untuk dilintasi. Semua putra dan putri suci dari surga suci adalah naga di antara manusia, namun, mereka yang benar-benar dapat melampaui batasan itu, langka dan sedikit. Bisia terus menatap Yue Zhong dengan matanya yang indah, saat dia bertanya dengan penuh harap, itu hebat. Kakak Yue Zhong, bisakah kamu meminta Bisia untuk ditugaskan kepadamu? Bisia telah mempelajari banyak keterampilan dalam periode ini, dan merupakan pelayan yang sangat baik. Yue Zhong terkekeh, sambil melambaikan tangannya dan menyerahkan 3 peralatan meh yang kuat kepada mereka, baiklah. Aku akan mencoba memikirkan cara untuk membuat kalian bertiga ditugaskan bersamaku. Ini adalah hadiah kalian. Begitu Yue Zhong menjadi karakter Holy Lord, dia akan menjadi seseorang dengan status dan otoritas. Akan mudah untuk mengatur beberapa karakter minor untuk berada di sisinya. Bisia bermain dengan peralatan meh, wajahnya penuh kegembiraan saat dia berseru, terima kasih. Pada saat ini, ada suara cekikikan wanita yang menenangkan yang terdengar seperti lonceng. Saat Holy Lord Yue Hua datang, Bisia dan yang lainnya adalah orang-orang dari kuil utara kami. Yue Zhong, jika kamu ingin memindahkan mereka, kamu harus memberitahu kami, benar. Yang mulia, melihat kedatangan Tuan Suci Yue Hua, para putra dan putri suci semuanya memberi hormat, sementara Bisia dan saudara-saudaranya juga menjadi serius dan memberi salam. Yue Zhong terkekeh, jadi itu Tuan Suci Yue Hua, mereka bertiga adalah teman-temanku, dan aku harap Tuan Suci Yue Hua dapat menahan rasa sakitnya, untuk membiarkanku memiliki mereka. Baiklah, baiklah, aku akan mentransfernya kepadamu. Dia tidak mempersulit Yue Zhong, karena dia tersenyum malu-malu. Yue Zhong, kamu benar-benar berhasil menjadi ahli tipe 9 dalam waktu yang singkat. Benar-benar hebat, potensimu tidak terbatas. Yue Zhong tertawa rendah hati, kau terlalu baik. Holy Lord Yue Hua terus menatapnya, Yue Zhong, kau bergegas kembali kali ini, aku berasumsi itu untuk mencoba menara Babel juga. Yue Zhong tertawa ringan, itu benar, lagi pula, bukankah itu tujuan setiap pembangkit tenaga listrik tipe 9 di sini? Jika bukan karena menara Babel yang misterius ini, tidak akan ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9 yang berkumpul di sini. Holy Lord Yue Hua mengangguk sedikit, wajahnya berkedip dengan ekspresi serius. Memang ada beberapa rahasia yang terkandung di dalam menara, yang memungkinkan kita untuk berevolusi menjadi dewa sejati. Ada banyak harta karun kelas emas juga, tetapi juga, risiko dan bahayanya sangat nyata, 90% ahli yang masuk akan jatuh ke dalamnya. Hanya sebagian kecil yang akan bertahan hidup dan keluar hidup-hidup, atau berevolusi ke tahap dewa sejati. Aku berharap kita dapat membentuk tim dan saling membantu di dalam menara. Setiap pembangkit tenaga listrik tipe 9 memiliki kemampuan yang mencengangkan untuk menekan seluruh dunia. Namun, menara Babel benar-benar terlalu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 pun akan jatuh. Holy Lord Yue Hua tidak punya pilihan selain bersikap hati-hati dan mencari sekutu. Holy Lord, Tian Dou, yang selama ini terdiam, angkat bicara, memang, untuk bisa tinggal di dalam menara, kita tidak hanya butuh keberuntungan, tetapi juga sekutu. Holy Lord Yue Hua, aku juga harus ikut. Menara Babel terlalu berbahaya.
Mereka yang tahu sedikit tentangnya tidak akan meremehkannya. Karena itu, kebanyakan dari mereka berhati-hati. Yue Zong, terkekeh, aku juga harus ikut. Setelah mereka bertiga mencapai kesepakatan, kelompok kecil ini pun terbentuk. Dengan itu, Yue Zong dipimpin oleh Holy Lord Tiandou melalui perjamuan, untuk bertemu dengan sejumlah ahli tipe 9 dari surga suci. Setiap dari mereka adalah karakter yang menarik, beberapa dari mereka memiliki kepribadian yang aneh. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan ke menara akan berbahaya, jadi, mencari satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh lagi, jadi, mereka tetap memperlakukan Yue Zong dengan agak ramah. Waktu berlalu, dan tiba-tiba, perjamuan menjadi sunyi, saat Dewa Langit Kuil Pusat Lei Huang melangkah ke podium. Yue Zong menatap Lei Huang, dan terkejut, kuat. Orang ini benar-benar kuat, dia benar-benar pembangkit tenaga listrik dewa sejati setengah langkah, dan aku bukan tandingannya saat ini. Di mata Yue Zong, dia dapat dengan jelas melihat banyak untaian hukum kuat yang beredar di sekitar Lei Huang, padat dan tidak dapat ditembus. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia seperti dewa iblis yang memancarkan penindasan yang mengerikan di sekelilingnya. Hari ini, ras manusia kita memiliki ahli setengah dewa tipe 9 baru, dan dia adalah Yue Zong dari kuil pusat kita. Tatapan Lei Huang menyapu ke arah Yue Zong, dengan tatapan penuh penghargaan terlihat di matanya. Yue Zong, ayo naik. Yue Zong melangkah maju dan berdiri di samping Lei Huang. Lei Huang menyerahkan kartu emas putih kepada Yue Zong, dan bertepuk tangan, mulai hari ini, Yue Zong akan menjadi penguasa suci naga harimau di kuil pusat kita. Ayo, semuanya, beri tepuk tangan untuk penguasa suci naga harimau kita yang baru. Sisa dari pembangkit tenaga listrik tipe 9 di bawah juga tersenyum saat mereka bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Yue Zong atas pengangkatannya. Lei Huang kemudian tersenyum pada Yue Zong, dan memberinya pandangan yang menyemangati. Ayo, katakan sesuatu kepada semua orang. Yue Zong terkekeh, dan melangkah ke podium, saat wajahnya berubah serius, dan suaranya terdengar, aku, Yue Zong, bersumpah untuk memberikan segalanya demi ras manusia kita. Kata-katanya tepat, tidak terlalu menonjol, juga tidak mengandung kebenaran, dan rubah-rubah tua di bawah hanya menanggapi dengan lembut, bertepuk tangan untuknya. Lei Huang menepuk bahu Yue Zong, dan memberinya senyum penyemangat lagi, pergilah dan bersantailah. Begitu Lei Huang pergi, yang lain juga tidak memperhatikan, segera berpisah kembali ke kelompok mereka sendiri untuk bertukar harta dan intelijen, mempersiapkan diri untuk menara Babel. Setelah Lei Huang pergi, dia melangkah melewati gerbang spasial, muncul di ruangan lain. Di sana, 3 penguasa surgawi lainnya sedang menunggu. Selain penguasa suci dari kuil timur, para ahli puncak lainnya di surga suci berkumpul di sini. Pada saat ini, penguasa surgawi Yan Tian mengerutkan kening, suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Lei Huang, Yue Zong itu jelas seorang orakel generasi ini, mengapa kamu tidak membawanya? Kekuatan surga suci sangat besar, dan jaringan intelijen mereka luas. Saat Yue Zong muncul di radar mereka, mereka telah pergi untuk menyelidiki semua yang ada padanya. Bagaimanapun, ini adalah bumi, dan dia telah meninggalkan begitu banyak jejaknya di sini, mustahil baginya untuk menyembunyikan masa lalunya. Lei Huang berubah serius, aku tahu apa yang kamu maksud, Yan Tian. Dia mungkin seorang orakel, tetapi dia salah satu dari kita, seorang manusia. Aku tidak akan membiarkanmu bergerak padanya. Sebagai figur otoritas surga suci, keempat orang ini tahu bahwa Yue Zong memiliki jejak dewa iblis, inti, fisik, darah. Ini semua adalah sumber daya yang berharga. Jika seorang ahli dewa sejati setengah langkah memakan Yue Zong, itu akan memungkinkan mereka untuk menerobos dan mencapai alam tipe 10, keluar dari kandang. Itulah keinginan dan harapan setiap ahli setengah dewa. Bahkan keempat dewa surgawi tidak dapat menahan daya tarik seperti itu. Suara dewa surgawi Lulai berubah dingin, apakah kau bermaksud melahapnya untuk dirimu sendiri? Saat Lulai berbicara, 2 dewa surgawi lainnya juga menoleh untuk melihat Lei Huang, mata mereka dingin. Ketegangan menjadi lebih dingin. Melahap, diriku sendiri. Lei Huang menatap mereka semua, matanya penuh dengan sarkasme. Dia duduk di sofa, merentangkan tangannya untuk membuat dirinya nyaman sambil tertawa. Dia sudah menjadi ahli tipe 9, dan memiliki baju besi kelas emas. Siapa di antara kalian yang bisa membunuhnya? Jika tidak ada kesempatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan, dan ketika dia menjadi lebih kuat lagi,
kita akan berakhir sebagai mangsa dan makanannya. Bukankah pelajaran dari 10.000 tahun yang lalu sudah cukup keras? Mendengar kata-kata Lei Huang, Lulai dan yang lainnya terdiam, saat mereka mengenang masa lalu. Mereka semua jelas betapa kuatnya seorang Oracle, seseorang yang telah mencapai alam tipe 9 dan memiliki fisik Dewa Iblis. Kemungkinan besar hanya pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati setengah langkah seperti 4 penguasa surgawi yang benar-benar dapat menghadapi Oracle ini. Namun, melawan seseorang dengan baju besi kelas emas, kemungkinan besar mereka hanya bisa mengalahkan kelompok itu, tetapi tidak membunuh dengan pasti. Lebih jauh lagi, jika seorang Oracle tipe 9 melarikan diri, seluruh surga suci akan menjadi risiko. Seorang Oracle memiliki jejak Dewa Iblis, harta karun yang menantang surga, dan pada dasarnya adalah terpilih surga. Kecepatan evolusi mereka sangat cepat, dan sudah ada karakter seperti itu ribuan tahun yang lalu. Dia telah diburu oleh para ahli puncak ras manusia, dan dalam kemarahannya, dia telah membalas, dan dalam waktu 30 tahun yang singkat, hampir semua ahli manusia telah terbunuh. Pada akhirnya, dia berevolusi ke tahap tipe 10 dan menerobos, lolos dari kurungan. Jika Oracle saat itu tidak membantai para ahli lain dari ras lain juga, maka ras manusia di surga suci dan dunia Dewa Agung akan lama menjadi budak bagi ras lain. Dewa Surgawi Ogani berbicara setelah beberapa saat, bagaimana sikap Yue Zong terhadap ras manusia kita. Lei Huang menjawab, dia menyatakan bahwa dia bersedia memberikan segalanya untuk ras manusia. Berdasarkan penilaianku, ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia bersungguh-sungguh. Dewa Langit Yantian juga angkat bicara, kalau begitu, lupakan saja. Namun, aku tetap menganggap kita perlu mengawasinya. Sebelum Menara Babel dibuka, tidak ada hal lain yang lebih penting. Sisanya mengangguk tanpa suara. Menara Babel adalah harapan terbesar mereka, bagaimanapun juga, merencanakan untuk menghancurkan dan melahap Oracle tipe 9 dengan harta karun kelas emas terlalu sulit. Bahkan jika mereka berhasil, tidak ada jaminan akan berhasil. Ini hanyalah legenda dari ribuan tahun yang lalu. Sebagai perbandingan, Menara Babel memiliki lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk keluar dari kurungan dan meninggalkan dunia. Setelah 4 Dewa Langit mengambil keputusan, segalanya menjadi damai. Seiring berjalannya waktu, ada istana gelap yang diselimuti oleh Ki Iblis, yang tampaknya melahap semua cahaya saat keluar dari gerbang neraka. Panjangnya lebih dari 200.000 meter dan membubung ke langit dengan cepat. Ketika istana itu melesat keluar, ia terbang langsung menuju Samudra Pasifik. Saat ia tiba di wilayah udara di atas Samudra Pasifik, ia mulai turun sambil memberikan tekanan keras pada ras yang lebih lemah di bawahnya. Sialan, hancurkan untukku. Bajingan, hancurkan. Petik 2 petik 2. Sejumlah prajurit dari ras-ras itu terbang keluar, berteriak dengan marah saat mereka melakukan gerakan terkuat mereka, melesat ke arah istana. Di bawah tekanan istana, banyak serangan yang hancur begitu saja, dan istana terus menekan ke bawah, langsung menghancurkan kam-kam di bawahnya, sambil mengubah para ahli menjadi daging cincang. Setelah itu, pusaran air yang besar dan mengerikan muncul, menyedot para ahli dari ras yang lebih lemah ini ke dalam istana hitam. Melihat betapa ganas dan buasnya istana hitam itu, banyak ras lain yang khawatir dan segera merasa bermusuhan dan waspada terhadapnya. Altar 10.000 iblis telah tiba. Wilayah 20 li akan menjadi wilayah kekuasaan kita, mereka yang melanggar akan dibunuh. Pada saat ini, mengikuti suara yang dingin dan berbahaya, aura para ahli dewa sejati setengah langkah melesat keluar, dipenuhi dengan kekerasan dan kebiadaban. Ketika para ahli mendengar suara itu, banyak dari wajah mereka jatuh. Beberapa ras yang lebih lemah di dekat altar 10.000 iblis tampak lebih ngeri saat mereka melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah adalah karakter yang perkasa, dan sangat mudah bagi mereka untuk memusnahkan ras yang lebih lemah. Ras yang lebih lemah ini tidak ingin mati. Ada berbagai macam ras dan spesies yang telah berkumpul di Samudra Pasifik, dengan banyak prajurit dewa sejati setengah langkah di antara mereka. Banyak yang tersinggung dengan cara para iblis menerobos masuk dan bertindak dengan cara yang begitu mendominasi, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menantang mereka. Pilihan para iblis juga sangat licik, menyingkirkan ras yang lebih lemah, di mana yang terkuat paling banyak adalah tipe 8. Mereka tidak melawan mereka yang memiliki kekuatan tipe 9,
dan ras-ras lain itu tidak akan bertarung habis-habisan dengan para iblis demi ras yang berbeda dari mereka sendiri. Setelah mereka menyebabkan keributan singkat, keadaan menjadi tenang dan kembali normal. Tidak lama setelah altar 10.000 iblis tiba, gerbang neraka lainnya menyala, dan kepompong besar membubung keluar, panjangnya lebih dari 500.000 meter dan berwarna hijau pucat. Saat kepompong hijau ini membubung keluar, ia juga melesat menuju Samudra Pasifik, dan dengan cara yang sama, meneror beberapa ras yang lebih lemah. Kali ini, ras yang lebih lemah bersiap, saat mereka melihat kepompong itu, mereka berhamburan liar, dan menyerahkan posisi mereka sendiri. Kepompong itu turun dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Kuil suci pemakan manusia telah tiba. Wilayah 20 li akan menjadi wilayah kekuasaan kita. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Dengan raungan buas itu, kehadiran dewa sejati setengah langkah keluar, memenuhi ras-ras rendah di sekitar dengan rasa takut. Seperti itu, tidak ada keributan lebih lanjut dari mereka. Sebuah piramida setinggi 100.000 meter terbang keluar dari gerbang neraka, turun ke Samudra Pasifik. Setelah itu, sarang hitam berukuran 200.000 meter terbang keluar dari gerbang neraka lain dan mendarat di Samudra Pasifik juga. Seiring berlalunya waktu, ras yang lebih kuat muncul, mendarat di Samudra Pasifik, dan mengisi lebih banyak lagi. Tidak ada kekurangan permusuhan antara ras dan spesies tertentu, tetapi di sini, sambil menunggu Menara Babel dibuka, mereka mempertahankan kendali dan tidak memulai pembantaian yang tidak beralasan. Di seberang Samudra Pasifik, ada keseimbangan yang aneh, saat semua orang menunggu Menara Babel dalam diam. Yue Zong telah mencoba memanfaatkan satelit yang dimilikinya untuk mengamatinya, tetapi hasilnya membuatnya tercengang. Menara Babel sebenarnya membentang melewati Bima Sakti, membentang selama bertahun-tahun cahaya hingga ke alam semesta yang luas jauh di luar sana. Saat semua orang menunggu dengan penuh harap, hari itu akhirnya tiba, saat pintu-pintu besar yang menjadi pintu masuk akhirnya terbuka, akhirnya terbuka. Ayo, ayo, ayo. Petik 2 petik 2. Melihat pintu masuk terbuka, semua orang menjadi bersemangat dan berjuang untuk memasukinya. Faksi-faksi yang awalnya tenang juga mulai bergerak keluar, masuk ke dalam kelompok yang disepakati saat mereka menuju gerbang besar. Sebelum memasukinya, mereka semua tidak berniat untuk berselisih dengan pesaing mereka. Energi yang sangat tebal. Apakah ini Menara Babel? Benar-benar tanah suci. Jika aku tinggal di sini selama setahun, aku pasti bisa menembus alam tipe 8. Itu buah naga sejati. Legenda mengatakan bahwa buah itu hanya ditemukan pada mayat naga sejati, dan butuh lebih dari 1000 tahun untuk mekar. Luar biasa. Petik 2 petik 2. Di dalam Menara Babel, energinya melimpah, dan harta karun dan tanaman langka dapat terlihat segera setelah masuk. Itu bahkan lebih ajaib daripada bumi, dan banyak ahli yang berada di puncak kemacetan mereka sendiri, menyerbu masuk, mengambil sebagian sumber daya dan dalam sehari, mereka telah berhasil menembusnya. Banyak ahli terbang dengan berbagai kapal perang, kastil, kepompong mereka, menyerap energi, berjuang untuk harta karun. Yue Zong, Tuan Suci Tiandou, Tuan Suci Yue Hua serta Tuan Suci Yin He, Tuan Suci Wu Suang, dan Tuan Suci Bing Feng, mereka berenam membentuk tim kecil dan terbang keluar dari kapal perang, menyerap energi yang melimpah di menara. Dengan lambaian tangan Yue Zong, Meh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mulai memanen banyak buah berharga, menyerahkannya ke tangannya. Tuan suci lainnya juga memiliki cara mereka sendiri untuk mengambil dan menyimpan harta karun. Di pintu masuk menara, sebagian besar tanaman herbal dan buah-buahan berharga ini juga bermanfaat bagi para ahli tipe 9. Para ahli tipe 9 ini tentu saja tidak akan melewatkannya. Yue Zong sedikit mengernyit, saat dia bertanya, apakah Menara Babel seperti ini? Tuan Suci Yue Hua memiliki ekspresi yang sama, saat dia terkekeh pahit, menara itu sangat misterius, setiap kali, pengalamannya berbeda. Pengalaman kita sebelumnya tidak seperti ini. Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget, gerombolan binatang mutan. Itu gerombolan binatang. Hati Yue Zong menjadi dingin, saat dia menyalurkan penglihatannya, mengaktifkan mata dewa iblisnya untuk mengamati ke depan. Sekitar 10 li jauhnya, ada segerombolan besar binatang mutasi terbang di atas. Mereka berukuran 2 meter, masing-masing memiliki kepala dinosaurus, sayap besar, tungkai depan menyerupai belalang sembah, dan kaki belakang yang kuat seperti velociraptor.
Binatang mutasi tipe 8, binatang belalang naga, makhluk cepat yang mengerikan, atribut bawaannya adalah kecepatan. Kemampuan destruktifnya bahkan dapat menyebabkan robekan spasial. Satu-satunya kelemahan adalah pertahanan yang rendah. Segerombolan 3.000 binatang dapat dengan mudah mengepung dan membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 9. Saat Yue Zong melihat binatang-binatang itu, informasi mengalir ke kesadarannya, dan dia tahu semua yang perlu diketahui tentang mereka. 3.000 binatang belalang naga memiliki kemampuan untuk membantai pembangkit tenaga listrik tipe 9. Mereka menyerbu baik di langit maupun di darat, jumlah mereka tidak terbatas. Bahkan jika dewa sejati setengah langkah menerobos, dia mungkin tidak akan selamat. Kecepatan binatang belalang naga tipe 8 itu sangat mengerikan, bahkan melebihi beberapa pembangkit tenaga listrik tipe 9 yang lebih lemah. Seorang ahli tipe 7 baru saja berbalik ketika binatang belalang naga melesat lewat, dan anggota tubuh depannya menebas, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Di belakang, binatang buas lainnya menerjang mayat itu dan melahap potongan-potongan itu dalam sekejap. Gerombolan binatang buas yang mengerikan itu melonjak ke depan, dan setiap ahli dari alam tipe 8. Dan di bawahnya langsung tersingkir, tanpa bisa melawan. Para ahli tipe 8 yang tak terhitung jumlahnya dari spesies lain mencoba membalas, beberapa dari mereka bahkan mengaktifkan domain mereka, tetapi mereka juga terbunuh tanpa memberikan banyak perlawanan. Sekarang, banyak ahli tipe 9 telah bergegas masuk, dan mereka semua mengoperasikan domain mereka yang kuat menuju gerombolan binatang belalang naga. Dihadapkan dengan banyak domain, banyak binatang belalang naga segera hancur berkeping-keping dalam hujan daging dan darah. Namun, binatang buas itu tangguh, cakar depan mereka mengandung beberapa prinsip slashing, dan mereka terus menyerbu ke arah para pembangkit tenaga listrik tipe 9, cakar mereka mengiris. Dengan serangan tanpa henti, beberapa ahli tipe 9 awal juga teriris, dan bahkan ketika mereka merobek ruang untuk menelan binatang buas ini, mereka akan diiris oleh pasukan yang membalas. Segera, mereka juga jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di bawah serangan gerombolan binatang belalang naga, banyak bentuk kehidupan teriris di tengah jeritan kesakitan dan penderitaan, yang bergema di seluruh tingkat pertama menara. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa dibunuh oleh binatang buas rendahan ini? Mereka hanya binatang mutasi tipe 8. Aku ahli setengah dewa. Di dekat gunung mayat belalang naga, satu makhluk tipe 9 yang tampak mirip dengan prajurit Dino memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya berdarah deras dengan darah emas. Kakinya telah teriris, dan dia meraung dengan enggan. Sebelum dia selesai, banyak binatang belalang naga menerkamnya, dan mengirisnya dalam sedetik, sebelum melanjutkan untuk melahapnya. Seorang ahli tipe 9 benar-benar telah jatuh. Melihat itu, banyak yang terkejut dan merasa merinding. Seorang ahli tipe 9 yang kuat dapat dengan mudah menjadi penguasa dunia. Namun, satu orang telah terbunuh dalam gerombolan ini. Binatang belalang naga benar-benar mengerikan. Ketika ahli tipe 9 pertama mati, tak lama kemudian, lebih banyak lagi yang mulai jatuh di bawah rentetan serangan dan jumlah yang tak terbatas melihat gerombolan binatang belalang naga yang mengerikan itu. Wajah semua orang berubah jelek saat mereka mundur dengan marah. Ah, kita tidak bisa keluar. Sial, kita tidak bisa keluar. Petik 2 petik 2. Banyak ras yang lebih lemah mencoba meninggalkan Menara Babel, namun, ketika mereka menghantam perisai energi, mereka langsung menguap, meninggalkan jeritan kesengsaraan dan keengganan. Para ahli manusia yang masih mengambil buah-buahan berharga di luar merasa ngeri dan melarikan diri kembali ke kapal perang mereka. Dari kapal perang manusia, suara Dewa Surgawi Lei Huang terdengar, "Serang, bunuh jalan masuk kita." Armada yang beranggotakan 1.000 orang itu segera beraksi, mempertahankan kecepatan yang stabil saat mereka membuka gas dan menuju kawanan binatang belalang naga. Pada saat itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah binatang mutasi. Dengan upaya bersama manusia, lebih dari ribuan orang dibantai setiap detik, dan potongan-potongan daging dan darah berceceran di seluruh tanah di bawah, menyuburkan tanah. Gerombolan binatang belalang naga diberantas dalam jumlah besar, namun, masih ada beberapa kelompok yang berhasil menerobos hujan senjata api, terbang menuju kapal perang. Pada saat itu, putra dan putri suci tipe 8 muncul, mengenakan baju besi mereka yang ditingkatkan, saat mereka bertempur melawan binatang belalang naga. Armada manusia berada dalam formasi, dengan setiap kapal perang menjadi intinya,
dengan banyak ahli yang memberikan dukungan terus-menerus, mengutuk dan melemahkan binatang belalang naga, sambil memberkati dan menguatkan putra dan putri suci. Dengan dukungan mereka, celah antara kedua belah pihak secara bertahap melebar, dan binatang belalang naga berhasil dikalahkan dengan mudah. Namun, karena sifat buas binatang buas itu, dalam pembalasan mereka, akan ada ahli manusia yang malang yang terkoyak. Menyaksikan kekuatan armada kapal perang, banyak ahli dari ras dan spesies lain dengan cepat berkumpul di dekat formasi, untuk bertahan hidup, saat mereka melawan binatang buas dengan formasi dan susunan mereka sendiri juga. Demikian pula, armada manusia membutuhkan ras asing untuk membantu mengatasi sebagian tekanan, oleh karena itu, mereka tidak bertindak melawan ras asing. Kesempatan, Yue Zong melihat binatang belalang naga dan merasa bersemangat. Dia terbang keluar dari kapal perang, dan meraih udara tipis, saat energi atmosfer membeku membentuk cakar besar, dan menghancurkan 10 binatang belalang naga dalam sekejap. Aliran kekuatan hidup murni melonjak ke dalam tubuhnya, menyegarkan rohnya, dan dia meraih 10 inti juga. Binatang belalang naga memiliki serangan tinggi dan pertahanan rendah, dengan kekuatan Yue Zong saat ini, dia dapat dengan mudah mengalahkan 10 orang sekaligus. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan 5.000 mehbak yang dia peroleh dari Zhu Yuanting terbang keluar, menerkam ke arah Dragon Mantis Beast. Saat 5.000 mehbak bentrok melawan Dragon Mantis Beast, mereka mulai melahap mutan Beast, bahkan tidak meninggalkan nukleus apapun. Dragon Mantis Beast juga buas. Bilah mereka sangat tajam, bahkan mampu merobek ruang, dan banyak mehbak terkoyak. Ketika Yue Zong melepaskan mehbak, dia melambaikan tangannya dan memperlihatkan 105 fighter meh lainnya, dilengkapi dengan meriam partikel C-grade, yang segera mulai menembaki Dragon Mantis Beast di langit, mencabik-cabik mereka. Setelah dia mengerahkan pasukan meh, Yue Zong mulai meraih udara tipis, membekukan banyak cakar yang mencengkeram bercak-bercak mutan Beast, menghancurkan tubuh mereka, dan menyimpan mayat mereka serta nukleus ke dalam storage ring miliknya. Saat gerombolan binatang belalang naga dibasmi, kekuatan hidup Yue Zong yang terkumpul juga tumbuh dengan cepat. Binatang belalang naga ini mungkin menjadi mimpi buruk bagi orang kuat lainnya, tetapi bagi Yue Zong, mereka adalah harta karun baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika di luar, selain surga suci, mustahil bagi begitu banyak binatang mutasi tipe 8 untuk muncul. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar ahli tipe 9 lainnya akan jengkel di luar, menyebabkan perang habis-habisan antara manusia dan binatang mutasi. Namun, tidak ada masalah membantai begitu banyak binatang belalang naga tipe 8, atau konsekuensi apapun yang perlu dikhawatirkannya. Tuan Suci Yin He, yang dikelilingi oleh apa yang tampak seperti replika Bima Sakti, mengamati pembantaian Yue Zong terhadap binatang belalang naga dan mengerutkan kening, apakah orang ini tidak tahu cara menghemat energi. Ini baru level pertama, dan jika dia menghabiskan semua staminanya, apa yang akan dia lakukan nanti? Holy Lord Yue Hua tertawa dengan cara yang menawan, kurasa dia tahu apa yang dia lakukan. Lihat, dia bahkan belum mengaktifkan domainnya. Kartu truf terkuat dari kebanyakan pembangkit tenaga listrik tipe 9 biasanya adalah domain mereka. Begitu diaktifkan, sebagian besar bentuk kehidupan di dalam domain itu akan dibantai. Namun, dengan hukum spasial pada bilah-bilah binatang belalang naga, sementara domain-domain itu mungkin dapat melenyapkan banyak dari mereka, domain-domain itu berisiko diiris-iris oleh binatang-binatang ini. Begitu domain pembangkit tenaga listrik tipe 9 diiris atau rusak, kekuatan mereka akan menurun untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, selain mereka yang terperangkap dalam segerombolan binatang buas, hanya sedikit yang benar-benar akan memanfaatkan domain mereka untuk menghadapi binatang belalang naga ini. Satu tipe 8 mungkin tidak berarti banyak bagi pembangkit tenaga listrik tipe 9, tetapi dengan jumlah yang cukup, pembangkit tenaga listrik tipe 9 harus berhati-hati. Saat armada kapal perang manusia menyerbu binatang belalang naga, meriam mereka terus-menerus ditembakkan, sementara para ahli terus-menerus mengeksekusi teknik mereka untuk menghabisi sebanyak mungkin. Dengan setiap detik berlalu di medan perang yang kacau ini, banyak ahli yang gugur karena sifat buas dan kejam binatang belalang naga. Apa ini? Ah, tolong. Petik 2 petik 2. Masih ada ahli dari dunia lain yang memasuki Menara Babel, namun, sebelum mereka bahkan bisa memetik buah apapun di tanah, mereka akan dirobek oleh binatang belalang naga yang telah menyerbu di pintu masuk.
Seorang pria berjubah hitam yang diselimuti ki gelap melangkah ke Menara Babel dan langsung disambut dengan serangan 10 binatang belalang naga. Pria berjubah hitam itu menatap mereka, alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, "Sial, begitu banyak binatang belalang naga. Sepertinya jika aku tidak mengeluarkan energi untuk mengurus mereka, aku tidak bisa melewatinya." Para binatang belalang naga telah mencapai jarak 20 meter dari pria berjubah hitam itu, ketika tubuh mereka mulai membusuk, mencair menjadi genangan air di tanah. Dengan lambaian tangannya, sebuah bendera emas, terukir dengan naga sejati, kilin, dan burung merah tua, 3 binatang mistis, muncul. Dia melambaikannya, membuatnya bersinar, dan seekor naga sejati muncul dari bendera itu, meraung hidup saat menerkam gerombolan binatang belalang naga, memancarkan kekuatan yang dahsyat, mencabik-cabik binatang mutasi yang lebih lemah menjadi berkeping-keping. Pria berjubah hitam itu melesat, dan menginjak kepala naga sejati emas, menyalurkan energinya saat binatang itu membantai binatang belalang naga di jalannya. Awalnya, ada beberapa ahli yang menunggu, berharap untuk memancing di air berlumpur, tidak punya pilihan selain melepaskan teknik mereka dan menyerang gerombolan binatang belalang naga. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menyerang dan melanjutkan. Di sisi lain, meskipun gerombolan binatang naga masih menakutkan, jumlah mereka semakin berkurang. Armada kapal perang itu telah membayar harga 5 kapal, dengan paksa maju sejauh lebih dari 10.000 li, membantai jalan keluar yang berdarah, sebelum mereka tiba di wilayah lain, yang dipenuhi dengan buah-buahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, aromanya kental dan berat, dan energi atmosfernya melimpah. Itu adalah naga vitalitas. Dikabarkan bahwa hanya tanah suci yang energinya cukup kental yang dapat menghasilkan barang-barang seperti itu. Tidak kusangka ada begitu banyak di sini. Itu buah primordial 9 daun. Memakan satu dapat meningkatkan peluang pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah untuk menerobos sebesar 0,1%. Ada begitu banyak, setidaknya ada 100 dari mereka di sana. Mereka milikku. Petik 2 petik 2. Di dalam wilayah ini, naga vitalitas yang tebal melayang di udara, sementara ramuan dan buah-buahan yang berharga dapat dilihat di mana-mana di tanah. Ini adalah barang-barang yang mengguncang dunia, memberdayakan karakter tipe 9,5 langkah. Bahkan surga suci tidak memiliki begitu banyak sumber daya. Banyak orang menjadi gila karena kegembiraan dan keserakahan saat melihat sumber daya yang berharga itu. Mereka dengan cepat terbang keluar, menerkam barang-barang yang mereka sukai. Ini adalah barang-barang penting untuk terobosan mereka. Justru karena kesempatan seperti itu, banyak putra dan putri suci bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9, termasuk Yuezong, sangat tersentuh ketika mereka melihat harta karun dan sumber daya. Mereka dengan cepat terbang keluar dan membantu diri mereka sendiri untuk mengumpulkannya juga. Ada banyak buah lain yang bermanfaat bagi mereka yang berada di alam tipe 9 juga. Di satu petak tertentu, ada 10 buah primordial 9 daun, dan manusia angsa tipe 8 terbang, melambaikan tangannya dan mengambil buah-buahan itu. Putra suci lain yang mengenakan baju perang perak mendarat di depan manusia angsa dan berteriak, "Serahkan buah purba 9 daun itu." Manusia angsa tipe 8 membalas dengan cepat, "Kenapa harus? Aku yang mendapatkannya lebih dulu." Putra suci manusia itu memiliki tatapan dingin, bentuk kehidupan mutan yang rendahan. "Jika bukan karena ras manusia kita, kalian semua pasti sudah mati. Kalian masih berani merebut sumber daya, apakah kalian ingin mati?" Banyak ras asing memandang ras manusia sebagai babi dan anjing, memperlakukan mereka sebagai salah satu bentuk kehidupan terendah. Adapun ras manusia, banyak dari mereka juga memandang rendah ras asing. Manusia angsa tipe 8 mengamati sekeliling, dan menahan amarahnya. Barang-barang di sini bukan milik siapapun. Siapapun yang cukup mampu untuk mendapatkannya pantas mendapatkannya. Ras manusia kalian mungkin kuat sekarang, tetapi kalian tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Di sini, ras manusia dengan armada dan pasukan mereka adalah yang terkuat. Adapun spesies asing, mereka seperti butiran pasir yang tersebar, meskipun mereka memiliki jumlah, jika mereka bertarung melawan manusia, mereka akan musnah 9 kali dari 10. Hongji, mengapa repot-repot membuang-buang napas dengan jenis sampah ini? Karena dia tidak mau menyerahkannya, bunuh saja dia. Terdengar suara tawa pelan, saat kilatan cahaya muncul, dan Gusman tipe 8 teriris di banyak bagian. Di tengah adegan berdarah itu, ada seorang pria berambut emas dengan pisau besar.
Mata Hongji juga berbinar, saat dia tertawa terbahak-bahak, aku mengerti, sampah ini adalah musuh ras manusia kita, yang terbaik adalah memusnahkan mereka. Pemuda itu kemudian mengangkat tas penyimpanan Gusman, dan menawarkannya kepada Hongji, bagaimana kalau kita berbagi. Hongji mengangguk, tentu. Dari jauh, 5 Gusmen melihat semua yang telah terjadi, dan mereka dipenuhi amarah saat mereka menerjang, bajingan. Pergi ke neraka, mata Hongji bersinar dengan ekspresi kejam, saat dia menyerang ke arah 5 Gusmen, beberapa lagi datang mencari kematian. Pemuda berambut emas itu juga tertawa terbahak-bahak, terbang di samping Hongji. Meskipun ada banyak buah berharga di sini, bagi banyak orang, itu tidak cukup. Dengan demikian, situasi dengan cepat meningkat menjadi perebutan sumber daya, dengan banyak yang membantai pesaing mereka. Spesies dan ras asing yang mengikuti di belakang manusia untuk memasuki tanah ini juga dengan cepat terseret ke dalam perkelahian, karena kedua belah pihak menjadi lebih buas. Dengan Hongji dan orang berambut emas menjadi percikan api, seluruh situasi meningkat dengan cepat. Yue Zong berdiri di satu sisi, mengerutkan kening saat dia mengamati pembantaian mereka. Dia tidak punya niat atau ingin melihat kedua belah pihak terlibat dalam pembantaian. Fakta bahwa manusia dapat mendorong gerombolan binatang belalang naga, sebagian karena upaya ras asing juga. Itu karena banyak dari mereka adalah umpan meriam, sehingga armada kapal perang dapat melanjutkan dengan korban yang lebih sedikit. Tanpa umpan meriam, manusia akan menderita kerugian yang lebih besar. Mencari kematian. Tiba-tiba, Yue Zong mengerutkan kening, dan membentak dengan marah, sambil meninju ke sepetak ruang. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi hujan darah, saat mayat bunglon humanoid jatuh dari ruang, meluncur ke tanah. Yue Zong melirik mayat itu, dan membuat keputusan, sepertinya aku harus bergerak. Saat ini, konflik itu sangat brutal, dengan kedua belah pihak. Bermata merah karena pembunuhan, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai pihak lain musnah. Bahkan jika Yue Zong tidak menyerang ras asing, mereka tidak akan ragu untuk menyerangnya. Dengan pikiran, Yue Zong melambaikan tangannya, dan 4.000 mehbak yang tersisa melesat keluar, menerkam ke arah spesies asing itu. 4.000 meh itu kebal terhadap serangan jarak dekat normal, serta sebagian besar serangan unsur. Lebih jauh lagi, ketika mereka memakan mangsanya, tidak akan ada yang tersisa. Saat ras asing dibunuh satu persatu, kekuatan hidup mereka akan diserap oleh Yue Zong, menyatu dalam dirinya. Setelah menentukan pilihannya, Yue Zong menyerbu ke tengah ras asing, meledakkannya dengan telapak tangannya, meledakkan beberapa dari mereka. Pada saat yang sama, dia terus mengonsumsi banyak ramuan dan harta berharga yang dia kumpulkan. Harta yang tak terhitung jumlahnya di sini sangat bermanfaat bagi Yue Zong. Dia telah memanen cukup banyak, sehingga memungkinkannya untuk bertarung dan makan pada saat yang sama. Pergilah ke neraka. Ketika Yue Zong baru saja membunuh kepala iblis tipe 9,5 langkah dan menyerap kekuatan hidupnya, itu menyulut sisa energi yang terkumpul, dan mereka melonjak melalui inti emasnya, berubah menjadi warna emas. Saat energi emas melonjak melalui kesadarannya, itu terbentuk menjadi anak emas, yang tampak identik dengan Yue Zong. Yue Zong menatap anak itu, dan mendapat pemahaman, ini adalah jiwa baru lahir yang dibentuk oleh jiwaku. Ketika jiwa itu telah berevolusi menjadi jiwa yang tidak dapat dihancurkan, aku akan dapat menjadi seorang pejuang dewa sejati. Kebanyakan ahli setengah langkah tipe 9 akan memadatkan darah emas dan sumsum tulang, dan satu-satunya langkah yang tersisa untuk terobosan terakhir adalah jiwa. Dewa sejati yang memiliki jiwa yang tidak dapat dihancurkan akan dapat memulihkan tubuhnya bahkan jika hanya ada sedikit kemauan yang tersisa. Dengan jiwa yang tidak dapat dihancurkan, Dewa sejati memiliki lebih banyak kendali atas energi di sekitar mereka, bersama dengan hukum dan prinsip yang lebih tinggi yang dipahami. Tipe 9 pada dasarnya tidak memiliki peluang di hadapan Dewa sejati. Pada saat Yue Zong membekukan jiwa baru lahirnya, Yue Zong akhirnya menerobos ke tahap tengah alam tipe 9. Itu adalah perjalanan yang sulit bagi para ahli tipe 9, kebanyakan terjebak di alam tipe 9 awal. Jika di luar, bagi Yue Zong untuk mencapai tahap ini, itu akan menjadi perjalanan yang sulit juga. Namun, dengan energi yang melimpah di sini, bersama dengan kekuatan hidup dan sumber daya yang ia kumpulkan, ia telah berevolusi sekali lagi, meningkatkan kekuatannya. Ketika ia mencapai tahap ini, ia tetap diam, menekan level kekuatannya kembali ke alam tipe 9 awal,
saat ia melanjutkan pembantaiannya dan memperoleh banyak buah berharga. Bahkan jika ia tidak membutuhkannya, ia dapat memberikannya kepada Luo Qingqing, Yin Xuang, Ji Qingwu, Qi Yang, Hu Yi dan yang lainnya, membantu mereka untuk berkembang lebih cepat. Saat pembantaian berlanjut, tiba-tiba, tanah berguncang, saat iblis naga kepala banteng setinggi 100 meter muncul, tangannya memegang kapak emas, dan tubuhnya ditutupi sisik. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergemuruh. Apakah kalian semua penyusup sialan? Kalian bisa pergi ke neraka untukku. Mata iblis naga kepala banteng dewa sejati setengah langkah itu merah padam, saat ia meraung dan menyalurkan energi yang kuat ke kapaknya. Pada saat itu, sekelilingnya tampak berubah, saat energi atmosfer berkumpul di kapak di tangannya, saat kapak itu meledak dengan aura yang kuat dan merusak. Mati, ia meraung, dan menebas, saat aura hijau di sekitar kapaknya terbentuk menjadi jaring petir yang melesat ke arah Yue Zong dan penantang menara. Lainnya, jaring petir itu tampaknya muncul entah dari mana, menangkap banyak putra dan putri suci, serta para ahli dari ras asing, dengan mengejutkan, menguapkan mereka. Sialan, bajingan, petik 2 petik 2. Banyak ahli manusia tipe 9 yang tidak dapat menahan daya tarik sumber daya di bawah dan telah terbang ke bawah, ketika dihadapkan dengan kekuatan yang tiba-tiba dan merusak ini, segera menyalurkan perisai, domain, dan segala macam kemampuan bertahan mereka. Ah, selamatkan aku. Di bawah serangan guntur hijau, satu ahli tipe 9 tertentu mengalami kerusakan perisai energinya, perisai ki, dan bahkan domainnya, dan tubuhnya disambar petir, berubah menjadi kerangka emas, saat jatuh dan menjadi makanan bagi tanaman herbal dan bunga di bawahnya. Tidak, tolong, petik 2 petik 2. Saat jeritan menyedihkan terdengar, 7 ahli manusia tipe 9 awal, serta 4 ahli tipe 9 dari ras asing semuanya berubah menjadi debu. Jaring guntur terutama dilemparkan ke arah armada kapal perang manusia, dan di bawah serangan itu, sejumlah kapal perang kelas C dan perisai mereka langsung hancur, sementara orang-orang di dalamnya tewas. Satu serangan dari naga iblis kepala banteng setinggi 100 meter ini telah menelan korban 11 ahli tipe 9 dan lebih dari 2 juta jiwa, baik dari ras manusia maupun ras asing, serta 200 kapal perang kelas C. Itu kapak kelas emas. Sialan, dewa sejati setengah langkah, dengan kapak perang kelas emas, ini pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana kita mengalahkan makhluk seperti itu? Petik 2 petik 2. Beralih untuk melihat iblis naga kepala banteng itu, ekspresi dari banyak ahli berubah menjadi putus asa. Seorang ahli dewa sejati setengah langkah, ditambah dengan senjata kelas emas, sudah menjadi eksistensi puncak di alam ini, dan dapat dengan mudah menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir. Adegan yang lebih mengerikan kemudian terjadi. Di belakang iblis naga kepala banteng itu, 99 monster serupa lainnya dengan tinggi yang bervariasi semuanya muncul, masing-masing dari mereka memegang kapak perak. Mereka semua memancarkan aura di alam tipe 9. Saat iblis naga kepala banteng lainnya muncul, mereka bergabung dengan pemimpin pembangkit tenaga dewa sejati setengah langkah mereka, langsung menyerang manusia. Kekuatan iblis naga kepala banteng tipe 9 ini sangat mengerikan. Dalam sekejap, mereka menyerbu ke dalam keributan dan menebas dengan kapak mereka ke arah manusia dan spesies asing. Di bawah serangan mereka, sejumlah besar ahli manusia dan pembangkit tenaga spesies asing teriris, darah mereka berceceran di mana-mana. Sialan, semuanya, mari kita bergabung untuk mengalahkan orang-orang aneh ini. Petik 2 petik 2. Dipaksa oleh iblis naga kepala banteng tipe 9, konflik antara manusia dan ras asing disingkirkan, dan mereka bergandengan tangan sekali lagi untuk bertarung melawan iblis naga kepala banteng. Namun, kekuatan dewa sejati setengah langkah itu tidak main-main, saat ia mengayunkan kapak emas itu, menebas dengan panik, menyalurkan guntur dan menguapkan banyak ahli dalam sekejap. Menghadapi serangan yang menghancurkan itu, banyak ahli tipe 9 awal tidak dapat menahannya dan musnah. Binatang, aku akan menjatuhkanmu. Pada saat ini, Dewa Langit Lei Huang mengayunkan tombak merah kelas emasnya, melesat menembus langit. Aura dewa sejati setengah langkahnya memancar keluar, dan tombak itu juga melahap ki di sekitarnya, membentuk pusaran air kecil dan gelap, saat ia melesat ke arah iblis naga kepala banteng. Tepat waktu, iblis naga kepala banteng mengeluarkan lolongan tajam, mengangkat kapak perang emasnya sendiri,
dan melepaskan banyak sambaran petir ke pusaran air. Hong! Setelah gemuruh keras yang mengguncang bumi, tanah terbelah, dan gelombang kejut yang kuat melesat keluar ke segala arah. Di bawah gelombang kejut yang mengerikan itu, sejumlah ahli tipe 6 yang telah mengikuti pasukan utama, berharap untuk memancing di air berlumpur, langsung tersentak mati karena getaran kuat yang mengalir melalui tubuh mereka. Meskipun banyak yang tahu bahwa Menara Babel berbahaya, meskipun demikian, banyak yang bersedia mengambil risiko dengan harapan untuk naik melampaui kekuatan mereka saat ini. Namun, hanya gelombang kejut dari pertempuran antara dua ahli puncak sudah cukup untuk membunuh mereka. Banyak pembangkit tenaga listrik tipe 7 juga terpengaruh oleh ledakan yang mengerikan itu, karena mereka memuntahkan darah, tubuh mereka berantakan, dan mereka hampir kehilangan kendali atas tubuh mereka. Setelah bentrokan awal itu, Dewa Surgawi Lei Huang segera menyerang Dewa Sejati setengah langkah naga iblis berkepala banteng. Keduanya adalah ahli Dewa Sejati setengah langkah, menggunakan harta karun kelas emas. Kedua belah pihak terlibat dalam bentrokan yang sulit, menyebabkan ruang berguncang sendiri. Dengan Dewa Surgawi Lei Huang menahan naga iblis berkepala banteng, kapal perang mengambil kesempatan untuk terbang ke udara, menembaki kelompok naga iblis berkepala banteng. Ada sejumlah kapal perang kelas D, dengan meriam mereka yang mampu mengalahkan banyak monster tipe 9 itu. Namun, serangan balasan dari iblis naga kepala banteng juga cepat, karena mereka menyerang dan menghancurkan kapal apapun yang bisa mereka tangkap. Di bawah serangan kelompok iblis naga kepala banteng, banyak kapal perang manusia meledak dan para ahli manusia di dalamnya juga menguap. Menghadapi iblis naga kepala banteng, pihak manusia mengirimkan banyak ahli tipe 9 untuk melawan mereka. Hong! Sebuah ledakan keras terjadi, saat iblis naga kepala banteng tipe 9 mengayunkan kapaknya, menebas kapal perang kelas C. Kapal perang kelas C itu langsung terbelah menjadi dua, menyebabkan ledakan mengerikan, yang langsung melahap semua yang ada di sekitarnya. Melihat ledakan itu, iblis naga kepala banteng memperlihatkan senyum yang kejam dan buas. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya, dan mengayunkan kapak perangnya saat dia berbalik, menebas kekosongan. Kau terlalu lambat, terdengar suara dingin, saat Yue Zong muncul di atas iblis naga kepala banteng seperti hantu, tinjunya berayun dengan cahaya keemasan yang cemerlang, menghantam kepala iblis itu. Dengan ledakan keras, kekuatan Yue Zong meledak, langsung menghancurkan kepala iblis itu menjadi berkeping-keping. Holy Lord Yue Hua, yang sedang melawan iblis naga kepala banteng tipe 9 dengan teknik cahaya bulannya, melihat bagaimana Yue Zong mengalahkannya dengan keterkejutan di hatinya, sungguh orang yang mengerikan, fisik iblis naga kepala banteng sangat kuat, tetapi dia benar-benar menghancurkannya dengan satu pukulan. Sungguh aneh, waktu yang dibutuhkannya untuk berevolusi sangat singkat, bagaimana dia bisa lebih kuat dariku? Setelah membunuh iblis naga kepala banteng itu, Yue Zong menggali inti tipe 9 di kepalanya, dan segera menggunakan stealth-nya, menghilang seluruhnya. Dalam bentrokan frontal, armor stealth tidak banyak berguna bagi seorang ahli tipe 9, namun, dikombinasikan dengan kemampuan stealth milik Yue Zong sendiri, di medan perang yang kacau ini, dia seperti ikan di air. Saat ia terus berkelok-kelok di area itu, lebih banyak iblis naga kepala banteng tipe 9 jatuh di tangannya. Kekuatan hidup yang melimpah mengalir melalui dirinya, terakumulasi di dalam tubuhnya. Setiap kali ia membunuh satu, manfaat yang diperolehnya 100 kali lebih baik daripada menelan 100 ton harta karun di bawahnya. Bagaimanapun, seorang ahli tipe 9 adalah ahli dewa sejati setengah langkah, kekuatan hidup mereka sangat dekat dengan dewa, dan merupakan makanan terbaik bagi Yue Zong. Setelah 20 iblis naga kepala banteng tipe 9 dibunuh oleh Yue Zong, ia akhirnya menarik perhatian seluruh kelompok. Manusia, matilah. Salah satu iblis setinggi 80 meter, dengan alam puncak tipe 9 mengepakkan sayapnya dan muncul di depan Yue Zong. Kapak perak di tangannya bersinar terang dengan energi guntur yang dikuasai ras mereka dan mengiris dengan kejam ke arah Yue Zong. Yue Zong mengerutkan kening, dan mengeluarkan kapak peraknya sendiri, menyalurkan kekuatan dahsyat dari fisik dewa iblisnya, menebas balik iblis naga kepala banteng. Dengan ledakan keras, iblis naga kepala banteng tipe 9 puncak terlempar mundur beberapa langkah, setiap langkah kakinya menyebabkan lekukan yang dalam di tanah. Yue Zong juga terlempar beberapa ratus meter oleh pantulan itu. Ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah iblis itu, saat dia berpikir, kekuatan yang mengerikan,
dia hanya ahli tipe 9 alam awal, bagaimana dia mampu memiliki kekuatan seperti itu. Iblis naga kepala banteng dikenal karena fisik dan kekuatan tirani mereka, dan dari mereka yang berada di alam yang sama, hanya sedikit yang bisa melawan mereka. Itulah sebabnya dia sangat terkejut saat dia terlempar mundur oleh pukulan Yue Zong. Sialan, tidak baik bertarung terlalu lama dengan orang aneh ini. Yue Zong menyapu iblis naga kepala banteng tipe 9 puncak itu dan mengerutkan kening. Dia kemudian berkedip dan menghilang, tidak mau bertarung dengan monster itu. Iblis naga kepala banteng itu marah besar, lalu ia meraung marah sambil mengejar Yue Zong, menurutmu kemana kau akan melarikan diri? Manusia, aku akan mencabik-cabikmu. Sambil berlari, Yue Zong terus mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, matanya berbinar, itu klan iblis, mereka juga sedang bertempur dengan monster-monster menara. Bagus. Saatnya melancarkan pembantaian. Sekitar 1000 li dari garis depan pertempuran manusia, para ahli altar iblis yang berjumlah 10.000 orang juga bertempur dengan sekelompok iblis naga kepala kambing yang memegang tombak. Kekuatan iblis naga kepala kambing tidak jauh berbeda dari iblis naga kepala banteng, jadi, ketika mereka mengepung iblis-iblis dari altar iblis yang berjumlah 10.000 orang, pembantaian itu hanya terjadi satu sisi. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong membuka sayap harapannya, mengepakkan sayapnya, dan menyerang tepat ke arah para ahli altar iblis yang berjumlah 10.000 orang. Iblis naga kepala banteng itu terus mengejar Yue Zong. Ketika Yue Zong melesat maju tanpa menahan diri, dia dengan cepat melintasi jarak 1000 li seperti meteor, menghantam iblis penghisap darah tipe 9, yang tubuhnya diselimuti ki iblis yang tebal. Iblis penghisap darah tipe 9 juga merasakan Yue Zong, langsung membuka robekan spasial di depannya untuk mengalihkan serangan Yue Zong. Yue Zong meraihnya, langsung membubarkan robekan itu, sementara tubuhnya menghantam iblis penghisap darah tipe 9 seperti bintang jatuh. Benturan itu menyebabkan iblis penghisap darah tipe 9 terbelah, saat darah mengalir kemana-mana. Manusia sialan, aku akan menguras darahmu. Melihat pemandangan itu, iblis penghisap darah tipe 9, yang tampak tampan, meraung marah, dan menyalurkan energi darahnya, melesat ke arah Yue Zong dengan kecepatan seperti hantu, menebas jantung Yue Zong. Maaf, kamu tidak punya kemampuan itu, istirahatlah. Yue Zong tertawa dingin, tinjunya mengandung kekuatan yang mengerikan saat dia meninju. Pada saat itu, hukum darah iblis penghisap darah tipe 9 hancur, sementara ahli itu sendiri menjadi mayat yang terbanting ke tanah. Fisik dewa iblis yang berevolusi dari sistem itu adalah fisik terkuat di dunia. Setelah Yue Zong mencapai alam tipe 9, fisiknya sendiri bahkan telah melampaui beberapa ahli dewa sejati yang lebih lemah. Tubuhnya adalah senjata terkuatnya, dan, kecuali lawan dengan peringkat yang sama memiliki senjata kelas emas, mereka tidak akan dapat menghadapi satu pukulan pun darinya. Lai Hong sudah mati, dia benar-benar dibunuh oleh manusia itu. Sialan, bunuh dia, bunuh manusia sialan itu. Petik 2 petik 2. Melihat iblis penghisap darah dibunuh oleh Yue Zong dalam satu pukulan, para iblis buas itu tidak gemetar atau mundur karena takut, sebaliknya, mereka menerkam ke arah Yue Zong, didorong oleh keinginan kuat mereka untuk membunuh. Yue Zong memiliki ekspresi dingin dan kejam, tinjunya menghantam para iblis tipe 9 itu. Mereka yang berada di alam tipe 9 awal dan tengah tipe 9, selama mereka terkena tinju Yue Zong, tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Setelah 4 ahli mereka jatuh di bawah tangan Yue Zong, tidak ada dari mereka yang mendekati Yue Zong lebih jauh. Sebaliknya, mereka menyalurkan hukum mereka dan mulai mengeksekusi teknik mereka dari jauh. Pada saat itu, banyak sinar hitam yang mengandung hukum menyerang Yue Zong. Tepat di belakang Yue Zong, iblis naga kepala banteng tipe 9 puncak juga meraung dengan marah. Kapak perak di tangannya ditutupi dengan baut petir hijau yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Yue Zong juga. Baju zirah. Yue Zong menyalak dengan dingin, dan baju zirah pertempuran kelas emas menutupi tubuhnya, bersinar terang sementara 9 inti tipe 9 di belakangnya bersinar, dan kekuatan yang kuat mengalir melalui dirinya, mendorong kekuatannya ke puncak alam tipe 9. Setelah memperoleh kekuatan yang menakutkan itu, Yue Zong menyerbu ke langit, menghindari sebagian besar petir, sementara beberapa petir mengenai baju zirahnya, dan memantul, menyerang para iblis. Serangan para iblis menghantam Yue Zong dan juga dibelokkan untuk mengenai iblis lain di sampingnya. Serangan, petir dari iblis kepala banteng sangat kuat, menyerang para iblis,
segera menyebabkan mereka mati rasa, dan mereka menjadi syok. Pada saat itu, Yue Zong menyerbu para iblis, meninju keluar seperti sedang menghakimi, segera menghancurkan tubuh mereka. Adapun serangan para iblis tipe 9 itu, ketika mereka dibelokkan, mereka tidak berhasil melukai Yue Zong banyak. Iblis kepala banteng tipe 9 puncak itu seperti asisten Yue Zong, serangan petirnya sepenuhnya memantul dari Yue Zong, menyerang sisa iblis, menyebabkan mereka tertegun sesaat sebelum Yue Zong menghabisi mereka. Baju zirah kelas emas mampu memantulkan sebagian besar serangan tipe 9, dan di medan perang yang kacau seperti itu sangat efektif. Yue Zong terus berkelok-kelok di medan perang, tak terkalahkan dan kemanapun ia pergi, para iblis akan terbunuh, terluka parah, dan mereka yang bisa melarikan diri jauh akan menghindarinya. Setelah Yue Zong membantai iblis secara membabi buta, kekuatan hidup dalam dirinya terkumpul dengan cepat. Kekuatan hidup para ahli tipe 9 adalah bahan yang paling berharga. Manusia yang kurang ajar, saat Yue Zong akan membantai, para ahli dewa sejati setengah langkah yang bersembunyi di istana iblis surgawi mengeluarkan raungan marah. Semburan ki iblis keluar, saat ia berubah menjadi seorang ahli yang tampak mengerikan, yang memiliki mata cekung, hidung bengkok, dan 8 kaki laba-laba di belakang punggungnya. Ini adalah seorang ahli dari ras iblis laba-laba surgawi. Ras iblis laba-laba surgawi memiliki kekuatan yang mengerikan dan suka melahap segala macam bentuk kehidupan. Ada beberapa yang bahkan mampu melawan dan melahap pembangkit tenaga listrik tipe 9 saat mereka masih berada di alam tipe 9 setengah langkah. Kekuatan tempur mereka sangat hebat. Tentu saja, jumlah mereka sedikit, hanya beberapa ratus, namun, setiap anggota ras mereka adalah eksistensi yang mengerikan. Ahli dewa sejati setengah langkah mulai mengancam Yue Zong, manusia, serahkan baju besi itu. Kepada Raja Jeffery yang perkasa, aku dapat memaafkan pelanggaranmu dan menerimamu sebagai pelayanku. Kau akan diizinkan untuk memerintah lebih dari 150 juta orang, dan menjadi raja mereka, dan menikmati kesenangan hidup. Lebih jauh lagi, selama aku dapat menerobos kurungan ini dan melarikan diri dari dunia, aku akan membantumu menjadi ahli tingkat iblis sejati, abadi dan tak terkalahkan. Jika kau memilih untuk menolak, saat aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu, mencabik-cabik uratmu, dan melemparkanmu ke dalam lubang cacing, untuk diberikan kepada serangga-serangga itu. Ketika ras manusia berhasil menembus kurungan ini, mereka akan menganggap para ahli tipe 10 sebagai prajurit dewa sejati. Namun, bagi ras iblis, mereka menyebut mereka prajurit iblis sejati. Oh, aku memilih untuk memenggal kepalamu dan menyiramnya ke dalam mangkuk toilet. Yue Zong terkekeh dingin, dan tubuhnya berkedip, melampaui ruang saat ia menuju ke dewa sejati setengah langkah Jeffery. Bodoh, kekuatan seorang ahli iblis sejati setengah langkah tidak ada apa-apanya dibandingkan semut yang bisa kau pahami. Aku akan menunjukkan kepadamu jarak antara kita berdua. Jeffery melesat ke langit, menatap Yue Zong sambil tertawa dingin. Dengan jari-jarinya terentang, garis-garis hitam yang berisi hukum melesat keluar, menyerang Yue Zong. Menghadapi garis-garis yang tak terhitung jumlahnya itu, Yue Zong langsung mengeksekusi teknik terkuatnya, jari kosmik, saat kosmos tiba-tiba muncul dan menekan garis-garis itu. Teknik dewa sejati ya, mungkin kuat, tetapi kau masih terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 30% dari kekuatannya. Sungguh sia-sia, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghancurkannya. Jeffery menatap kosmos dan tertawa dingin. Garis-garis hitamnya bergetar sedikit, dan menempel pada kosmos sebelum hisapan besar mulai bekerja melaluinya. Kosmos kemudian mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, sebelum akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, garis-garis itu terus melonjak ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, berputar di sekitar Yue Zong. Garis-garis hitam itu tidak secara khusus menyerang Yue Zong, sebaliknya, mereka menempel padanya dengan hukum lengket yang aneh, dan melilitnya, berubah menjadi kepompong hitam. Tidak ada kekuatan ofensif di garis-garis itu, dengan demikian, Gold Battle Armor tidak memiliki cara untuk memantulkan apapun, dan hanya bisa membiarkan benang-benang itu melilit Yue Zong. Di dalam kepompong, wajah Yue Zong memucat saat ia berjuang. Garis-garis itu tampak memiliki kehidupannya sendiri, terus melilitnya. Pada saat yang sama, garis-garis itu memancarkan aroma manis, menyebabkan seseorang perlahan-lahan menjadi linglung. Yue Zong hanya menghirupnya sedikit dan ia mulai mengantuk.
Pikirannya melambat sedikit sebelum ia memperoleh kembali kejernihan, dan ia terkejut, tidak bagus. Sungguh ahli dewa sejati setengah langkah yang mengerikan. Orang ini bahkan tidak menggunakan harta karun kelas emas apapun, dan aku hampir jatuh di tangannya. Jika bukan karena baju perang, aku akan ditangkap. 1 detik bagi seorang ahli tipe 9 yang kuat sudah cukup untuk membiarkan mereka melakukan lebih dari 100.000 serangan, dan menangkap Yue Zong 100 kali lipat. Jika bukan karena baju perang yang masih melindungi Yue Zong, ia akan benar-benar terjerat. Garis-garis hitam ini disebut Sutra Setan Hitam, dan salah satu teknik terkuat Jeffery. Begitu tertangkap, seorang ahli dewa sejati setengah langkah akan kehilangan kendali atas tubuhnya, dan ditangkap. Bakar untukku. Dengan pikiran, Yue Zong menyalurkan flame domain-nya dengan sekuat tenaga, dan api dewa iblis yang mengerikan meledak bersamanya di tengah, membakar semua yang ada di jalurnya, membakar. Pula Black Devil Silk. Flame Domain adalah kutukan bagi semua domain yang berhubungan dengan sutra dan benang. Di bawah pembakaran api dewa iblis, Black Devil Silk di sekitar Yue Zong mulai hancur, berubah menjadi api saat melayang pergi. Pada saat yang sama ketika sutra itu terbakar, Yue Zong menyerbu melalui kepompong yang rusak dan mundur dengan eksplosif. Dalam pertempuran dengan Jeffery ini, Yue Zong telah melihat dengan jelas perbedaan kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki Gold Great Battle Armor, melawan seorang ahli dewa sejati setengah langkah, masih mungkin untuk dikalahkan. Dia telah membunuh banyak iblis tipe 9 dan telah mendapatkan banyak kekuatan hidup. Mundur adalah pilihan terbaik baginya saat ini. Jika semua ahli iblis sejati setengah langkah dari altar 10.000 iblis bertindak, maka Yue Zong mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Melarikan diri. Jeffery tidak menyangka Yue Zong benar-benar akan melarikan diri dari sutra iblis hitamnya dan dia sangat terkejut. Dengan sekejap, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang mengejar Yue Zong. Setelah mengenakan baju perang, Yue Zong maju dengan kecepatan penuh, bahkan melampaui beberapa ahli dewa sejati setengah langkah. Jeffery mengerahkan seluruh kemampuannya tetapi tidak dapat memperpendek jarak di antara mereka berdua. Yue Zong memilih untuk menuju ke arah iblis naga kepala kambing dan iblis naga kepala banteng. Setelah lebih dari 50.000 li, ada sarang hitam besar di tanah, tingginya mencapai lebih dari 500 meter, dan ada cincin cahaya kuat yang tampaknya memancar keluar, mengandung hukum spasial. Yue Zong menatap lingkaran cahaya besar itu dan merasakan pengejaran Jeffery. Dia menggertakkan giginya dan melesat ke arah cahaya itu pasti pintu gerbang ke tingkat berikutnya dari Menara Babel. Tidak ada waktu untuk berpikir, lebih baik aku naik dulu. Tepat saat Yue Zong mendekati sarang besar itu, terbanglah banyak belalang giok merah tipe 9, masing-masing tampak seperti kristal merah tua, melesat ke arah Yue Zong dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, lebih dari 50.000 dari mereka telah terbang keluar, menerjang Yue Zong dan Jeffery. Sialan, melihat 50.000 belalang giok merah tipe 9 itu, wajah Jeffery berubah, dan dia segera mundur. Sebagai ahli dewa sejati setengah langkah, dia dapat dengan mudah membunuh 10 dari mereka. Namun, berhadapan dengan angka 50.000, jelas mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Kesempatan, Yue Zong tidak takut, sebaliknya, dia menyerang terus dan mulai memukuli mereka satu persatu, menyerap kekuatan hidup mereka.